Wah, udah mulai nih seperti biasa ya Om ya. Pertama-tama kita sapa dulu ya teman-teman semua ya Om ya. Jelas. Oh ya. Langsung mulai gitu. Langsung mulai kan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi. Ayo. Boleh Om? Oke, udah ya. Udah aman ini? Aman. Kurang sini deh kayaknya gitu. Iya, agak di sini. Mantap. Kurang ke sini kayaknya. Apa? Gitu. Di sini mah aman, di sini udah. Aman, oh ya udah. Emang dia sudah di live beda. Oh, beda. Ya udah. Posisinya sudah di beda. Tabnya. Si settingan tabnya. Oh, jangan tadi hilang yang lainnya. Oh ya udah. Jadi ke tengah gitu, setengah. Enggak apa-apa. Tapi enggak kan? Di sini aku. Oh ya udah. Oke. Oke. Mulai aja ya. Mulai. Oke. Oke, kita mulai aja ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nih. Halo, selamat datang lagi. Selamat datang kembali di section Cus Corner. Ride and stream. Dan Pipi kopi. wow, sekarang kita udah ada di episode 22. Episode 22 ya. 22. Ini kayak Patrick umur lah. aku. 22 gitu. 22. Seangkatan ya. Seangkatan ya. Gak kerasa loh, Bi, angkatan 22 ya. Iya, 22. agak nges gitu ya. Agak nges gitu ya. Ada. Oke. Nah, di episode 22 ini gimana nih Om rasanya nih Chris Corner? 22 loh. Yang jelas sih sebenarnya kalau Chris Corner ya, Chris Corner tuh harus lebih mantap. Oke. Benar, bahasa-bahasanya lebih berqualified harusnya. Pastinya. Yang jelas mungkin Chris Corner tambah dewasa nantinya. Iya, benar ya, udah 22 tuh udah bukan mature lagi sih. Maksudnya Ya. kalau mature kan udah ketuaan banget ya, ini kayak dewasa, di tahap dewasa Ya, nih. harus kayak gitu. Karena Oke. emang kalau di usia 22 ya. di usia 22 lah ya, kalau misalkan di seorang manusia gitu. Adi. Nah, itu kan masa transisi ya, Pi. Benar. Antara misalkan ke proses remaja menuju ke Dewasa. dewasa. Jadi umur belasan nih yang masih labil ke Ya. umur yang harus udah bisa, ambisinya udah harus kuat nih di Betul. umur 22 ini. Karena Hmm. kalau cewek ini 21 udah bisa dikawinin soalnya. menikah ini bahasa tongkrongan lagi Kak. Dinikahin, maaf. Aduh. Apa. Yang udah gak sabar ini. Calling langsung dong. Undang-undang ya, nanti Undang-undang undang-undang aja ya. ya. Oke, nah di episode kali ini ya kita sapa dulu ya teman-teman ya. Boleh, kita Gimana sapa dulu nih semua. teman-teman, sehat-sehat kan? Semoga selalu sehat ya Om ya. Yang jelas pasti harus sehat semua di rumah. Kita doain juga ya, Via. Jangan lupa kita doain juga semua orang tua kita, mungkin teman-teman yang ada di rumah, orang tua teman-teman yang di rumah juga kita sama-sama doain, Pi. Supaya tetap sehat, banyak rezeki, terus emang tambah apa ya? Tambah seger lah pokoknya. Bener banget. Terus lebih kuat untuk menghadapi hari-hari berikutnya. Iya bener banget. Terus juga kan kalau kita lihat kabar-kabar di Bandung nih ya, di Ya. Bandung khususnya banyak banget nih tempat-tempat yang lagi kebanjiran nih Om. Betul sekali. Sedih banget ya. Hmm. Semoga teman-teman yang terkena musibah itu juga kuat ya Om ya untuk Ya. menjalaninya dan selalu sehat. Selalu tabah juga ya, pada Bener kenyataannya ya. banget. Iya bener banget. Nah, untuk teman-teman nih bisa juga di komen-komen nih teman-teman dari mana biar kita sapa-sapa. Kita absen dulu ya teman-teman dari mana Boleh. nih. Karena kalau lihat teman-teman di Kris ya, Ya. atau customer atau konsumen Kris itu ada di mana, Pi? Samarinda, Bener. Ternate, Mana-mana. terus Maluku, Maluku ya, NTT, Sumatera udah pasti. Sumatera, banyak banget Iya, ya. Pak, itu Batam juga. Batam Om. juga ya. Ya, Yang mungkin seluruh nggak jauh nih Indonesia. hari ini. Nanti mungkin kita tanggal berapa ya? Tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8. Kita ada di Malang juga ya. Malang nanti. nih buat memeriahkan event untuk sepeda lipat terbesar ya di Ya. Indonesia itu Jam Salinas ke-13 di Ke-13 Malang. di Malang. Nah, untuk teman-teman juga nih yang apa sih yang belum kedapatan tiket atau sayangnya ada banyak kendala untuk hadir ya Om ya, bisa terus pantengin Instagram kita karena Ya. kita akan update ya tentang seputar Jam Salinas Ya, di betul. tanggal 5 sampai tanggal 8 ya. Tanggal 5 sampai tanggal 8. Ya, benar banget. Nanti mungkin
banyak keseru-keseruan yang emang nanti akan kita coba di-share ke teman-teman ya. Dan jangan lupa Chris Corner juga ikut. Pasti, Kita ikut. akan memeriahkan nih. Kita akan live streaming di hari Sabtu, di hari Jumat ya, Om ya. Hari Jumat. Teman-teman semua nih. Pokoknya update terus. Yang jelas kita akan update terus untuk live-nya ya, Bi. Bener banget. Dari mulai pertama mungkin kita berangkat, nanti kita berangkat dari Bandung, kita coba live, nanti kita berangkat mungkin sampai nanti di Malang juga ya, Vi. Bener banget. Jadi untuk teman-teman solo station sama Instagramnya Chris ya, kalau Ya. bisa tuh nyalain notifikasinya biar nggak ketinggalan nih update terbarunya. Ngomong-ngomong nih, gak ditanyain ke jersey apa? Aduh, jersey apa nih? Ini jersey kemenangan atau apa nih? Sengaja nih pakai nih karena emang Pride buat Persib kemarin malam Iya. itu hampir comeback Persib. Wah iya. Lawan mana coba? Mana? Lawan Thailand. Thailand. Kemarin malam Keren, tuh. kemarin malam. Apa tuh? nih, Menang. dua-dua Sih sama. masih oke lah. Masih Masih oke. oke lah. Untuk minggu- Kita untuk next gimana di ya? pertandingan Ya. selanjutnya ya. Betul. Intinya Keren banget. Pride buat Persib. Terima kasih ya buat Persib ya udah ngasih. Wah, ini makanya sih auranya tuh kayak kesenangan nih dari pagi Ya. tuh kayak seneng banget moodnya. Ya, Wih, moodnya tuh Ya, lagi jelas. seneng banget. yang jelas. Terus juga Iya. ini makasih nih wardrobe-nya dari anak saya tercinta. Wih. Neila Wita Sakinah, makasih banyak. Bajunya ya, baju Dikasih bajunya kemenangan nih, nih. kemenangan. Langsung dipakai ya. Iya, langsung dipakai. dipamerin nih ke teman-teman semangat nih. Keren. Oke, lanjut aja Lanjut. ya. Nih, seperti biasa, di malam Sabtu ini kita akan menemani teman-teman sampai 2 jam ke depan. Bisa lebih nggak sih? Bisa Ya, lebih dong. ya. Kita Aman pokoknya. Ya, karena kita akan membahas pembahasan yang menarik dan pastinya itu apa sih pembahasannya sangat ini Om ya bervalue ya. Bener banget nih. Nah, sebelum kita ke topik atau pembahasan berikutnya, kita coba sedikit spill dong, Vi, tentang produk-produknya Chris sedikit nih. Boleh dong Om. Jadi sekarang kita spill produk dari Chris nih untuk teman-teman nih yang mau minta review fullnya bisa langsung langsung komen aja Om ya. Betul. Atau enggak langsung WA ke admin nih. Ya. Ya. Nah, sekarang kita coba review dulu ya, harus spill tipis nih. Review dikit. Dari mana dulu ya? Dari mana dong? Dari bagian bawah dulu kali ya. Boleh, langsung aja. Oke, ini ada chain guard sama extension dari produkan dari Chris nih teman-teman. Ini tuh bahannya stainless steel ya? Aluminium ya, dan ini tuh pasti anti karat nih. Kalau ini tuh ada 2 warna nih, ada warna hitam sama warna silver. Nah ini juga ada warna silver. Ini bahannya bagus banget teman-teman dan anti karat ya pastinya. Oh, bisa dikasih juga nih teman-teman. Jadi warnanya bisa menyesuaikan dengan warna kesukaan teman-teman semua atau di matchingnya sama sepedanya ya Om ya. Nah bisa nih. Untuk harga bisa langsung ke admin. Wow, kuning sekali ya itu. Nah ini ada anting. Ini bukan anting biasa. Ini bukan anting ABC ya. Ini anting untuk sepeda. Secara fungsional udah ada di highlight nih teman-teman. Ini fungsinya untuk internal atau eksternal sih? Eksternal ya. Oke. Aduh, lanjut aja ya teman-teman ke admin. Oh, kuning banget. Iya. Lanjut, kita ada frame guard nih. Ini tuh untuk melindungi frame kita ya saat dilipat atau saat apa? Oh, dari benturan ya pastinya. Terus juga dari ini juga ya pasti? Santai juga ya. Ini ada 2 warna dan pastinya bisa dikasih juga nih warnanya menyesuaikan dengan sepedanya bisa nih atau menyesuaikan dengan kesukaan teman-teman semua. Udah ada highlightnya bisa dilihat nih teman-teman. Lanjut aja ya. Next, kita punya produk merchandise dari Pinions Cycling Caps. Nah, cycling cap ini ada ya teman-teman, ada warna hitam bercorak, ada juga warna merah bercorak bendera Inggris ya. Yes. Silakan langsung spill aja. Kalau untuk harga, kita punya harga di sekitar Rp120.000 untuk cycling cap-nya. Ada warna hijau, ada warna
Nih, ada warna apa? Oh, kesini lihat kan. Oke ya. Oke. Siap. Lanjut nih, ada Hint Cream sama You Cream nih. Bener kan? Dan ini produkan dari Kres juga nih teman-teman. Itu bisa dibeli secara terpisah juga ya. Tapi bisa juga langsung nih, daripada pisah-pisah mendingan dilangsungin aja beli. Buat stok ya. Langsung aja ke admin. Nah, itu secara fungsionalnya. Next, kita punya produk merchandise juga. Apa ini? Namanya produk Glove atau sarung tangan ya. Bukan sarung tinju. Kalau sarung tinju bulat. Nah, ini punya di harga 170.000 untuk yang tangan panjang, tangan panjang. Untuk jarinya yang panjang, jari jemarinya panjang. Dan kita punya Nah, yang pendeknya dong teman-teman pastinya dari SMH. SMH Racing Apparel. Iya. Dan bisa juga langsung datang aja ke apa namanya tuh? Triple U, Triple Y, atau www.smhbike.com. Ya, atau nggak beli langsung ke admin. Ya. Lanjut ya, ini ada stopper depan nih. Ini juga produkan dari Kres. Ini tuh untuk penahan kabel rem nih teman-teman. Yang depan ya. Nah, ini tuh warnanya warna hitam dan warna silver. Dan lagi bisa di custom juga ya. Jadi untuk teman-teman yang nah itu ada highlightnya. Simbol dan feature. I know that. Oke, kita punya produk lagi dari produkan Cyclo Fashion. Ada produk hand grip ya. Hand grip ini pasti nyaman dipakainya karena memang harganya juga lumayan. Jadi di harga 270.000 ya teman-teman. Kalau mau langsung check-in bisa langsung ke adminnya Kres Bike Indonesia atau Kres Bike ID. Lanjut ada di bio-nya ya, e-commerce-nya. Oke, lanjut nih ada catcher sama pinball teman-teman dari produkan Kres juga nih kan. Oke. Nah, ini nih secara fungsionalnya juga udah ada di highlight. Ini juga warnanya tuh yang aku bawa hari ini ada warna hitam. Waduh mampus kira biru sama warna merah. Dan lagi nih bisa di custom teman-teman. Hilang nggak ya itu? Ini Aman ya? Aman. Nah, bisa langsung ke admin teman-teman. Kita punya produk apa ini? Seling bambu, Salah. seling alloy. Ini produkan dari Light Pro Seat Post ya. Seat Post dengan ukuran berapa ini? Panjangnya tuh 100 berapa ini ya? Oh 31,8 untuk ukurannya atau untuk diameternya ya. Nah, untuk ukurannya sendiri sebenarnya ini ada sekitar di 80 cm atau sekitar di 90 cm ya, teman-teman ya. Bisa langsung di order. Di warnanya ada apa sih? Ada warna silver, merah, sama dengan kuning juga. Warnanya anodized ya. Nah ini oke, silakan teman-teman langsung dicek aja, langsung barangnya dicek out. Lanjut, ini ada e-hook nih teman-teman. Secara fungsional udah ada di highlight nih. Nah secara fungsionalnya untuk apa sih? Untuk mengunci rem saat melipat. Nah itu teman-teman. Nah sekarang gigi ya. Nah udah ada di highlight nih teman-teman. Bisa langsung ke admin nih atau enggak ke e-commerce kita ya di Shopee kita nih. Bisa langsung, linknya udah ada di bio. Oke. Next kita punya produkan dari Kres ya. Ini namanya tuh apa? U-Brick. Jadi teman-teman bisa dapat sepaket depan dan belakang. Jadi nggak bisa untuk beli satuan ya teman-teman. Bisa belinya harus satu set. Nah ini udah ada mereka Kres semua di sini. Dan ini produk originalnya Kres ya. Yang jelas langsung di check out di adminnya Kres. Nah lanjut ya. Karena ada seat clamp ya. Ya, seat clamp nih teman-teman. Ini juga produkan dari Kres. Bahannya itu ada bahan aluminium ya, pastinya anti karat nih teman-teman. Secara fungsional juga udah ada di highlight nih. Buat teman-teman yang lagi butuh atau lagi cari atau mau tanya dulu bisa langsung ke admin atau ke e-commerce kita. Lanjut. Next kita punya produk apa ini namanya? Apa sih?
Namanya apa produk ini namanya? Ayo. Helm. Black Lever. Nah, ini Black Lever teman-teman ya. Jadi nanti ini Black Lever untuk spesialnya sepeda lipat atau folding bike. Jadi teman-teman bisa langsung check in di atau datang ke e-commerce-nya Cruise Bike Official. Nanti ada di situ semua. Tinggal langsung di check out ya teman-teman. Oke, lanjut ya Om. Lanjut. Lanjut nih, ada Easy Wheel dari Cruise Bike juga nih. Nah ini aku lagi bawa warna hitam sama warna silver nih teman-teman. Nah secara fungsional juga ini bisa buat standar ya, atau buat apa sih, didorong itu saat dilipat sepedanya. Nah untuk teman-teman bisa langsung ke admin atau langsung ke e-commerce kita. Kita Next. kasih aja ya. Nah, kita punya produk apa? Kita punya produk apa? Alas sama. Ini kita punya produk chainring dari ukuran ukuran berapa ini? Ukuran 47 sampai dengan ukuran di 53 ya. Jadi nanti teman-teman bisa disesuaikan dengan fungsionalnya atau kebutuhannya. Mau dipakai yang 47 atau di 53. Nah, bisa langsung ke Cruise Bike Indonesia atau datang ke e-commerce-nya aja deh. Nah, bentar ada dikit interupsi, ada yang nanya Apa nih? dari Om John Wood. Ini Kak mau tanya, kalau bebek yang cocok untuk pemutar bike 700C apa ya? Bottom bracket untuk 700C. Produkan dari Shimano juga banyak kok. Iya ya. Bisa dari produkan Shimano juga banyak sebenarnya ya. Kalaupun misalkan memakai juga ada produkan dari jadi lebih familiar sih sebenarnya Shimano ya. Shimano ya, Banyak Om ya. itu. Kalau untuk jadulan sih ada nggak ya? Mas, kalau untuk jadulan bisa ya? Biasa soalnya. Biasa ya. Jadi bottom bracket tuh ada yang untuk Itu namanya apa? BBBSA. BBBSA ya. Putarannya terbalik. Putaran terbalik. Itu Apa banyak banget itu? ya ya. Nanti mungkin tinggal di spill aja. Nanti kita spill atau kita coba sedikit di DM ya. Ini dengan buat siapa? Om John. Om John. Om John. Nanti kita DM Om John untuk pantasnya atau misalkan cocoknya untuk dipakai apa untuk BB-nya. Siap. Siap. Terima kasih. Ya. Oke, mantap, lanjut ya. Nih, karena aku lagi bawa Alex Coleman nih, teman-teman. Ini tuh dari produkan Cruise juga. Nih, aku lagi bawa warna hitam, warna merah, warna hijau, sama warna biru nih, teman-teman. Jadi, secara fungsional juga udah ada di highlight ya. Dan ini tuh warnanya tuh bervariasi ya, bisa menyesuaikan juga ya Om ya, benar? Kayak untuk teman-teman yang butuh bisa langsung ke admin atau ke e-commerce kita. Oke, next kita punya produkan dari produkan SEOVIC. Ini bisa disebut di handlebarnya ya, atau dengan ukuran Tension. middle atau ukuran mid rise. Nah, kita juga punya ukuran sama ini middle juga atau mid rise. Jadi untuk beberapa warna ada kita menyediakan ada dua warna. Yang pertama warna hitam dan warna silver. Terus kita punya beberapa ukuran juga ya. Ukuran yang pertama itu ukuran dari low atau disebut size apa namanya ya, kalau misalnya disebut tuh flat lah ya, Flat. ke flat bar. Yang kedua kita masuk ke low, langsung middle, langsung ke high. Nah ini high-nya ya teman-teman, bisa langsung check in Nih kalau flat ke Cruise-nya. Nah ini contoh flatnya. Jadi kita punya handlebar di flat barnya ini kayak gini. Nah oke. Bisa langsung check in ya ke Cruise-nya ya, langsung datangin e-commerce-nya Cruise. Langsung check out barang-barang yang ada di e-commerce-nya Cruise. Next. Oke. Ini ada tensioner nih teman-teman. Aku lagi bawa tensioner. Jangan gitu dong. Tensioner secara fungsional itu untuk ini tuh untuk internal gear ya. Ini untuk internal gear nih teman-teman, bisa langsung. Nah, secara fungsional udah ada di highlight. Enggak. Langsung aja ke admin. Jadi skincare. Aku nggak Halo usah Om tahu. Gema, Om Gema datang juga ya atau di datang ke ininya ini tuh apa namanya tuh? Upline Ke shop. workshopnya atau ke online-nya nih yang sekarang. Om Gema datang ke sini dong, main-main ke Cruise.
sambil ngopi-ngopi, oke ya. Ini apa? Ada tanggal Kersen. Nah. Saudara. Ciri-cirinya yang ada tanggal Kersennya, pokoknya datang aja ke sini. Oke. Katanya mau merchandise Kris nih, datang aja ke sini, oke? Oke, lanjut ya. Nah, sekarang aku lagi bawa bidon nih, teman-teman. Boleh Bidon. besok Cina. Boleh dong, tapi kita tutup sampai jam 3 ya, Om. Enggak ya? 24 jam? 24 jam dong. Ini ada bidon nih dari merek Giant sama SSR. Dan ini tuh untuk minum kita nih saat di perjalanan. Nah, oke. Nah, saat bersepeda. Oke, Sepeda, jadi biar ya? gak repot dan ini tuh bisa direfill terus Om. Jadi nggak ada sampah-sampah plastik. Oke, ini tuh ada yang warna apa ya nih? Warna orange ya, warna orange. Ya. Di harga 120 nih teman-teman. Lanjut, ini ada yang warnanya putih biru ini lucu sih. Ini di harga 165 dan ada nih yang kecil. Giant juga. Ini ada SSR. Ini agak kecil nih. Sama nggak ya? Oh, sama. Ini 90. Langsung males lah udahan. Next kita punya berita nih. Oke, lanjut ya. Kita punya berita nih, berita baik sekarang. Jadi kita punya perhiasan buat kaum hawa. Wow, spill Langsung dibuka, spill. Berapa Nah. satu? Ini ya perhiasannya. Berapa kak? Berapa karat dong? Ini silver 24 karat. Wow. Nah, perak 24 karat kalau silver. Perak ya? Ya. Sama aja. Dengan produkan KMC ya. Kayaknya namanya pedang. Ini KFC. KMC. Untuk di 9 teman, kita punya beberapa stoknya, banyak stoknya di kita. Jadi kalau teman-teman emang butuh, terus emang Priyogi, datang aja ke Kris Bike Indonesia yang ciri-cirinya 8, 9, 10 ya? 8, 9, 10, Lengkap ya? 11 ada ya? 11 ada. Wah, Jadi lengkap makanya nih. kita punya beberapa ukuran atau beberapa size untuk teman-teman miliki. Jadi bisa langsung datang ke Kris Bike Indonesia atau langsung ke e-commerce-nya Kris ya. Iya, Ada. benar. Pokoknya ciri-cirinya nanti ada tanggal Kersen ya di sini. Tanggal teh pohon Kersen. Oke ya. Thank you. Lanjut. Nah, nih, sekarang ada pedang nih dari Proman. Ini merekan-merekan high end bukan sih Om? That's right. That's This is right, high ya. end size. High end size. No. High Oke, end oke, oke. bright. Pasti kualitasnya juga terjamin ya. Kualitasnya pasti terjamin nih teman-teman. Jadi teman-teman yang lagi butuh nih pedang dan pengen yang merekan high end bisa langsung ke Kris atau ke admin kita. Lanjut. Oke. Udah beres, sudah dong. Next kita punya produk apa? Cep. Apa sih? Jok. Ini namanya sofa 3 pintu. 3 pintu ya? Enggak. Itu mah kulkas yang 3 pintu ya. Kita punya produkan dari non seriesnya Kris ya. Yang jelas ini produkan dari Kris dan udah diuji coba juga dengan beberapa perjalanan dengan jarak tempuh sih lumayan sebenarnya 200 kilowatt, 150 kilo. Ini udah nyaman sebenarnya untuk dipakai teman-teman. Kita punya harga di Rp200.000. Murah meriah, jajan awet, pokoknya bikin teman-teman senang di hati. Nah, Pastinya. kita juga punya produkan lagi, satu lagi. Ini produkan juga sama produk saddle dari Joseph Kousak. Wow. Joseph Kousak ini, teman-teman, yang jelas ini produkan yang emang bisa disebut recommended ya, produk Bener banget. produk high end ya. Iya, bener banget. Ini juga bahannya dari kulit, terus juga apa sih teksturnya lebih nyaman ya? Dan yang ini ada dinamis gitu tuh ada ada bolong-bolong bolong-bolongnya gini. jadi. Nggak ada dah. Jadi buat aerodinamis. Aerodinamis. Oke. Jadi nggak ada. Buat udah itu. Oh, nggak apa-apa. Enggak ada. Nggak. Agak-agak harus berdiri dulu kalau gitu. Tolong itu. Tolong. Iya lagi. Oke ya. Jadi tinggal langsung aja datang ke e-commerce-nya Kris atau datang ke Kris Bike Indonesia yang ada di Jalan Rering Adu Manis nomor 47 Bandung. Ciri-cirinya ada tangkal Kersen. Bener Oke. Betul banget ya. Next, kita punya barang apa lagi? Udah beres? Udah beres nih. Sebentar. Apalagi? Apa lagi yang mau spill nih? Langsung di ini aja deh. Keliling aja ya. Boleh. Teman-teman nih. Kita juga ada pastinya ada sepeda dan pastinya nih
Ada sepeda seri Genselina Semalam nih teman-teman. Dah. Yang ikonik ini warnanya kuning. Betul. Keren banget ya Om ya. Jadi kalau teman-teman mau order atau mau pesen, tinggal langsung aja DM-nya Bisa. adminnya Chris Bike Indonesia ya, Karena Jin. pasti Langsung. banyak diskon juga nih teman-teman. Bisa lihat detailnya juga. Wah, sangat Nah. bagus banget nih. Jadi kalau kuning menurut psikologis warna itu apa, Pi? Cheerful. Cheerful ya, jadi Iya. lebih ke senang, ke Happy. Happy, Terus gitu ya. juga aktif ya anaknya tuh. aktif. Terus Jadi tahu paduan warnanya emang kita satukan dengan paduan warna yang emang matching ya, Pi ya. keren banget. Keren sih. banget. Terus jadi Om, ada ada pertanyaan juga Om. Dari Om Haji Bun, Ya. ciri-ciri tanggal karakternya kayak gimana? ada Oh, ini. mau dilihatin, Om? Lanjut. Nih, Lanjut. ada yang warna pinky. Nah. Wow, gemes banget ya. Nah, ini kalau di warna itu namanya rose gold, Pi. Iya, keren Paduan banget. warna dengan warna coklat metalik. Ya, benar banget. Hmm. Keren banget nih. Lebih natural, Hmm. kelihatannya lebih estetiknya lebih enak Bener dilihat. banget Benar nggak, nih. Pi ya? Ya teman-teman bisa langsung Chris lah nanya-nanyain Mm-mm. berapa harganya, pakai spek apa aja Bener gitu ya. Yang jelas banget. nanti banyak pencerahan di adminnya Chris ya. Admin tuh. Dan juga Jelas. ada tas juga ya, Om ya. Hmm. Kita spill tipis aja lah. Oke. Tuh. Nah, kita juga punya produkan juga, bukan produkan. Yang jelas ada custom paint nih. Nah. Jadi teman-teman yang mau nge-repaint atau mau custom paint, mangga bisa langsung ke Chris Bike Indonesia ya. Oke. Nah, oke ya. Nah, ini nih. Nah, jadi teman-teman yang mau di-spill atau mau tanya-tanya lebih lanjut bisa langsung ke admin kita ya, Om ya. Jelas. Langsung tanya, langsung check in, langsung check out barangnya. Oke. Oke, next jajan awet, jajan murah, pokoknya bikin hati senang dan gembira. Yoi. Oke. Next, kita punya apa lagi, Vi? Nah. Lanjut kita acaranya. Oke, lanjut aja ya Om ya. Tadi kan kita udah spill nih produk-produk dari Chris. Nah, sekarang gimana kalau kita lanjut ke pembahasan hari ini? Oke, bahasan hari ini. Oke. Wah. Nah. Di Tama ada nasi kebuli dan Yudi. Ya gitu? Oh Iya. Oh, gitu? Tadi yang Udah booking soalnya dia mah. Oke, Om. Kita lanjut ya. Kan tadi kita udah spill nih produk-produk dari Chris. Gimana kalau kita lanjut ke pembahasannya hari ini? Oke, sebelum kita lanjut, Vi, kita kasih informasi dulu Apa tuh Om? tentang episode 22 ini. Dan sebenarnya kita bareng sama siapa sih? Nah, sekarang ini kita tuh bareng sama sang mekanik. Sang mekanik yang pastinya. satu. Nah, Kak, kalau kita lihat kan Om ya dari minggu-minggu lalu kan kita kalau ngebahas Cross Corner itu pembahasannya tuh POV atau pandangan dari pengguna. Pengguna. Nah, sekarang ini kita mau sedikit menggali nih sepeda sama pakarnya atau sang mekanik. Sama Karena mekanik. kalau sepeda yang nyaman digunakan itu kan pasti lahir dari tangan-tangan mungilnya. Ya, betul. Bukan tangan mungil, Mungilnya itu yang ajaib. tangan-tangan si Edon. Berenjaan semua. Nah, terus juga nggak lupa juga kita di episode 22 ini juga kita sampai hari ini bareng dengan Pikopi ya. Kopi pastinya. Yang jelas Pikopi itu juara lah. Juara banget Nah, nih. Rasa-rasa jadi- kopinya juga pasti enak banget Masih ya enak Om banget. ya. Nah, Lagi kan diomongin emang kita panjang tuh umur. sehati banget teman-teman. Hmm. Wow. ada apa? Di sini weh, simpen di situ. Nah, Wow. wow. Aduh, ada apa nih? Coba dong nasi kebulinya, katanya ada informasi nasi kebuli nih. Boleh dong, spoiler. Oke. Wow. Aduh. Ada yang something new ya nih kayaknya ya. Boleh deh. Something Coba di sini. new nih kayaknya. Wow. Kita punya apa ini? Apa nih? Wah. Aduh. Eh. Oke. Naik teh. Wow. Wow. Kan dong hari ini bawa apa nih ya? Abah ini ada kayak ada yang baru-baru gini ya. Betul. Nah, Abah. aku pasangin ya. Gemes. Udah lama banget, udah berapa episode sih nggak masuk
Oke. Enak banget, Today you bring apa? You bring apa? Ayo beri apa? Ini kita mulai dari minumannya dulu ya. Oke, ini. Ini kalau minumannya ada strawberry Yakult. Strawberry Yakult ya. Warnanya sangat cocok gitu, cocok banget. Jadi terus yang kedua ini ada mochaccino. Acino ya. Hmm. Lanjut aja nih yang terbaru ini ada apa nih kayaknya? Apa Ini- nih? Kalau barista yang buatnya nih katanya bikinnya micaksu katanya. Micaksu. Oke. Nah, kalau micaksu sendiri ini emang awal katanya dari apa, Om? Caksu. Belum ada ya? Caksu. Filosofinya. Nah, kalau cak itu kan bahasa Madura. Oh iya. Su-nya tuh bahasa Jawa. Kayaknya bercampuran antara itu. Ya. Jadi antara Madura dan Jawa, bukan gitu ya? Bukan ya? Dan dengar-dengar nih di episode lalu kan ngomongin nih micaksu itu apa kan kita jadi penasaran ya. Betul, Akhirnya betul, nih betul. dibawa ini micaksu. Micaksu tuh sejenis mie kayak gimana sih? Sebenarnya itu mie Aceh. Oh, Seharusnya mie Aceh. Mie Aceh ya. Kebetulan mie Acehnya lagi habis, jadi kita pakai Indomie yang biasa dulu aja. Oh, begitu. oke. Tapi untuk rasa mungkin nggak akan jauh beda. Jauh beda ya. Jelas ya? Indofood. Iya, bener kan. Aduh. Indomie, selera kita. Colek Indomie gitu ya. Kan. Bener lagi. Wah. Ini nggak salah. Pakai wardrobe-nya tuh. Bener ya, pas tema ya. Tema banget. Bagus juga kan bajunya. Baru ini. Mau Ali jual. Baru Kok ini. gitu? Baru. Makanya jadi ini tuh kayak mie nyemek gitu ya. Ya, oh gitu ya. Mirip-mirip itu ya. Oke. Gimana kalau kita try? Bisa coba. Tapi sebelum dicoba, sambil ngobrol lebih. Ngobrol apa? Nggak apa. Tapi kalau makan sambil ngobrol boleh nggak sih? Boleh nggak sih dalam harusan? Dalam segmen gini? Boleh nggak? Nggak apa ya, kalau Boleh ya, misalnya kan mau ya? review nggak apa-apa ya. Boleh sih. Boleh ya? Asal nggak nyeplak aja. Jangan ASMR merah ya. Gue SMR itu sembur. Oh gitu. Ya, suka banget nih gue. Oke. Kita coba dulu, Vi. Boleh nih. Saya mau nyobain dulu lah. Penasaran. Tapi itu sebenarnya pengen minumannya apa ini? Nah, kebetulan banget kan karena kita sangat geli ya, Om ya. Katanya Om yang ini. Yang Mari. Ini udah bukan. Wow, Wow, ini legend banget. Ini lebih ke pink. Dan ini tuh Delicious sih kayaknya ini, Vi. Delicious. Delicious banget ini. Kita cobain dulu ya. Ini mochaccinonya ya. Itu mochaccino. Mochaccino apa namanya? Mochaccino apa namanya? Cincin-cincin. Bukan cincin. Bukan cincau. Bukan. Bukan ya, udah. Kalau cincau kayaknya jauh Ada banget. cincau jauh banget. Oke. Cobain dulu. My God, Masya Allah. Gimana kalau? Again dan again selalu di kopi itu pasti bikin Ini enak banget. Jadi buat teman-teman yang pengen ngerasain yang namanya apa nih itu? Strawberry ya. Strawberry Yakult ya. Ini enak banget. Enak banget. Juara banget. Pokoknya kalau misalkan teman-teman minum ini ingat ke masa-masa lalu lah. oh my god, Bener. flashback ya. Flashback. Kenapa tuh? Karena ada rasa-rasa bubble gumnya gitu. Bener nggak, Ki? Terus ada rasa-rasa asam-asamnya, tapi bukan asam yang gimana gitu. Oke. Asamnya bikin kangen. Sebenarnya. Jelas. Oh. Ya, pokoknya Pikopi itu memang juara. Pikopi emang the best. Pikopi emang the best coffee future in the world. Nice to meet you. Oke, selanjutnya ini ada mochaccino ya. Udah pasti ini the best banget sih. Terus juga ini disajiinnya aku mintanya ini nih, jadi pas banget sama suasana kayak gini kan. Di agak hadap. Ya, tuh. Kalau misalnya harga sendiri nih kalau di spill bisa dong. Harganya dong. Oh, boleh. Kalau ini biasanya mie-nya sendiri itu biasa kita jual 13.000 aja. 13.000. Oh my god, 13.000 sebanyak ini. Mau? Enggak ya. 13.000. 13.000. Ini mie caksu. Mie caksu. Jadi mie acak dengan Sus. bukan susu ya? Telur. Enggak dong. Enggak Ada dong, susunya? nggak pakai susu.
Oh iya, jadi ada ramuan susu, jadi dipakai Bayu susu. ya. Nih teman-teman. Ini campur. Nah, mohon maaf ya, saya nggak makan nggak sambil berdiri, harus duduk. Karena memang sunatnya kayak gitu. Logonya Tom. Hah? Logonya tadi. Mana logonya? Oh, nice. Ini tea kopi. Yang jelas tea kopi itu banyak inspirasi tentang makanan-makanan hebat. Banyak inspirasi tentang kuliner-kuliner Bandung yang hebat. Nih, dari minumannya, makanan yang sederhananya nih itu ya. Ini tea kopi ya. Tea kopi, pipi kopi, juara banget. Ayo. Oke, Om, gimana kita coba aja nih. Coba dulu dong. langsung. Tadi mau coba ya. sambil berdiri tapi nggak boleh. Nggak boleh, Om. Masih panas banget nih, teman-teman. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba bagaimana rasanya? Jadi Dahsyat ya. ekspektasinya tuh kalau teman-teman paling mie biasa, enggak loh sebenarnya. Enggak. Kalau istilahnya tuh kalau bahasa Sundanya apa ya? Jadi pas di tenggorokan atau belum nyampe tenggorokan lah, lak-lakannya gitu ya. Pokoknya the best. Pokoknya itu enak banget. Jadi begitu pas masuk itu ngeblend banget itu tuh. Dengan apa ya, dengan air liur gitu udah langsung. Katanya selamat makan Om dari Om Rahmat. Oh, makasih banyak Om Rahmat. Kita lagi nyobain mie caksu nih Om Rahmat nih. Ini kan Boleh langsung digosen ya. Kalau di Bandung kita gosen ini Om Rahmat mau nyoba. Boleh. kita langsung ya mampir ke GoFood dan GrabFoodnya ya. Ya, GrabFoodnya. Terus ini Jadi juga bukan mie doang ya Om, ada Ya. telurnya nih teman-teman. ada telur, susu dengan rasa. Emang ada susunya? Ada mie caksu. Nggak ada Nggak katanya. ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Betul. Ada krimi-kriminya gitu ya? Kirim-kirim susunya karena emang mungkin tadi kasih blok ke susu atau gimana? Kayaknya tuh ada bumbu-bumbu rahasia kayaknya ya. Itu mungkin dari sini. Om. Ada bumbu-bumbu Oh, ya, rahasia ya, ya. juga nih teman-teman. Nih, ini lihat, ini mie caksu ya. Enak. Benar. Mas Jarum yang mahal. Mas Jarum. Oke. Metap. Dikumu-kumu sama ini, itu masih tetap enak. Kumur-kumur. Jadi nggak kalah rasanya tuh. Ketemu ya. Oke. Enak banget. Oke, Juara. Abah nih. Untuk mendapatkan mie caksu sama minuman tea kopi ini, kita bisa nemuin di mana aja nih? Kalau online-nya itu ada di GrabFood Ya. sama GoFood. Kalau offline store-nya gitu ada kita di Jalan Lereng Adu Manis nomor 47. Kemudian ada juga yang di Lembang itu Jalan Baru Ajak nomor 154. Wih, akhirnya. Range harganya itu kalau misalnya mau jajan tea kopi, kita harus bawa uang berapa sih? Kalau kopinya sendiri itu kita mulai dari 17.000 sampai 22.000 rupiah. Oke. Untuk makanannya itu kita ada dari 13.000 rupiah. Wah, teman-teman murah banget ya. Ini jajan-jajan murah lah, bawa 30.000 cukup ya buat jajan di sini bisa seharian nggak? Kopi sama mie Iya. udah Pas 30.000. banget nih. Pas banget ya. Udah teman-teman. kenyang. 30.000 sekarang sih kayak berapa ya? Nggak kerasa ya. Kayak 3.000 dulu lah. Iya ya, bener-bener. Tahun. Kapan-kapan. Ada minum lagi nih. Dari Om Ahmad lagi. Kayaknya Magnus. Apa ikut enak gitu. Bikin raos. Oh, boleh dah. Om Magnus makannya bikin lapar. Langsung ke dapur sekarang. Langsung. Kita buat lotrap ya. Jadi kalau mau tahu komposisinya atau cara buatnya, bisa langsung aja DM ya Iya, ke Pikopi ya. Tutorial ya. Jadi minggu season depan mungkin ada demo masak Oke, dari boleh. Pikopi ya. Boleh ya? Tentang mie caksu ini. Oke. Jadi teman-teman pantengin terus ya pokoknya minggu depan. Atau enggak langsung aja Tutorial nih. nih. Tutorial. Langsung, ya. Atau enggak Oke. langsung aja datang atau langsung kunjungin Instagramnya Pikopi. Jelas. Namanya apa sih? Pikopi by Piknik Kopi. Langsung Pikopi aja by di-follow Piknik ya. by Piknik Kopi ya. Pikopi by Piknik Kopi. Jadi langsung sekarang teman-teman lihat pokoknya tuh ada apa di Instagramnya ya semuanya ya. Benar banget. Ada produk-produk terbaru-nya nanti mungkin Punya promo-promo juga promo-promonya kan ya. juga nih ya. Mungkin akhir tahun nanti ada promo nih kayaknya Pastinya nih. Siapa tahu mungkin nanti harga Rockstar Lebih murah lagi Iya. daripada sekarang. yang sekarang berapa harganya? 17 ya? 17 mungkin nanti jadi 25. Enggak dong. Inflasi ya itu ya. Inflasi. Oke.
Abah, thank you banget ya untuk hari ini. Sama-sama. Menu-menunya pasti selalu enak. Makasih banyak nih Abah ya. Iya, sama-sama. Ini juara banget, enak banget. Good luck ya. Pokoknya nanti abis ini saya mau pesen buat di rumah, Vi. Langsung ya bungkus ya. Langsung bungkus. Catat ya. Boleh, boleh. Ada yang mau pesen lagi? Yang belakang? Boleh Tapi ya? nanti tolong, Yang belakang ya. tolong masukin ke kantor ya, Vi. Oke. Itu kebutuhan pribadi ya Oh, itu bukan ya? gitu ya? Nggak bisa. Bukan, nggak nggak bisa. Oke. Oke. Terima Siap. kasih ya, Abah. Makasih ya, Abah ya. Udah menarik. Sama-sama. Nanti mau pakai nasi apa? Boleh cengeknya juga Nggak ya cengek. nanti ya. Cengek ada sih. Iya, gampang ya. Kalau nasi agak susah. Oke, terima kasih Big Saya duluan. Coffee. Aduh, masya Allah, enak banget. Aduh, lagi mau ngebahas ini apa kita mukbang dulu aja ya teman-teman ya. Ayo komen mau apa mukbang apa mau pasangnya. Dari makanannya micaksu, The best. minumannya Strawberry Yakult. strawberry. Dan- Ini air putihnya, gelasnya loh yang paling Ih, juara. gelas Sebenarnya cantik gelas kita. cantik pakai Gelasnya Chris besar. Ride and Strip. Nih, untuk teman-teman ini yang mau mendapatkan gelasnya gimana nih Om? Jadi ini sebenarnya teman-teman tinggal Komen-komen ngasih ya, saran. komen yang bagus atau kasih saran kita nih minggu depan kita membahas apa nih gitu nantinya tuh. Tapi ya. Bener banget. Oke, Oke, next kita punya narasumber. narasumber ya, apa kita suruh masuk aja nih Kita suruh masuk. Mie-nya berarti simpen aja nih, Vi. Boleh. Nunggu. Jangan di ini ya, jangan dimakan ya, teman-teman belakang. Aku mau ini soalnya Oke. enak. Kita panggil banget, narasumbernya ya, teman-teman. Ya, Cium-cium. bisi patukur. Oke, kita panggil narasumbernya. Sang Mekanik dari Cruise Bike Indonesia. Oh, pas azan. Wow. Sini. Wow. Bangga juga. Sini Di sini? dong, di tengah-tengah dong. Oke. Mau dulu ya. Oke. Oke dulu. Kita break azan dulu ya. Kita break azan dulu, azan Isya ya. Teman-teman.
bisa masuk bantu jawab ya. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, lanjut. Oke, Topik. back to Cruise Corner Ride and Stream ya. Oke, nah. Sorry, biar enak ngobrolnya ini. Oh iya. Ih, Ini special giveaway loh. Giveaway. For you. Special thanks for the sang mekanik. Iya. Alright. Oke. No. Keren Gila. banget ya. Oke nih. Jadi, Vi, spill dikit ya. Mekanik kita tuh datang dari Arab. Bener banget. Jauh. Lagi pinter lagi ya. Makanya ke timur-timuran. Oh, ke timur-timuran. Lihat gagah gini, ini mekaniknya Cruise loh ini. Jadi kalau misalnya ada masalah apapun, nanti langsung datang ke ini ya, Iya, ke bener banget. mekaniknya Cruise-nya. Oke, siapa sih dia tuh? Boleh Spill dong dong dikit. perkenalkan diri Perkenalan dikit. dong. Hmm. Ini perkenalan kedua kali berarti. Iya, Nggak mungkin apa-apa. teman-teman ada yang tahu ya sebenarnya ya. Boleh deh. Perkenalkan, nama saya Agus Ivan Herdiawan. Saya mekanik dari Bike Indonesia. Ih. Hmm. Kalau teman-teman nggak asing juga kemarin tuh ya. Ya. Hmm. Jadi, siapa tadi? Kang Agus ya? Kang Agus. Kang Agus Ivan ini mekaniknya Cruise ya, jelas mekaniknya Cruise. Terus emang udah lama juga enggak. Jadi mekanik iya, terus atlet sepeda juga iya, dan hobi bersepeda yang jelasnya pasti. Pastinya nih. Udah atlet pasti hobi sepeda ya, Iya, Vi? iya, benar ya. Nah, next langsung Vi, kita tanya-tanya. Kan kalau minggu kemarin kan kita tahunya Kang Agus atau Agus ini tuh seorang atlet ya Om ya. Seorang pengguna nih. Nah, di pembahasan kali ini kalau Kang Agus juga ternyata seorang mekanik nih. Kalau misalnya kita pengen tahu nih awal mulanya tuh gimana sih menjadi mekanik tuh gimana? Boleh dong di spill. Boleh. Kalau awal mulanya jadi mekanik itu ya karena kerjanya ya di Cruise. Di sepeda ya. Cuman Sepeda. kalau ngebidangi dari bidang mekanik itu mungkin kurang lebih 1 tahun atau setengah tahun. Karena kita kan dari mekanik itu belajarnya Otodidak ya. secara langsung, Secara langsung ya. secara praktek lah. Praktek langsung ya. Jadi tidak sekolah dulu atau apa dulu. Sebenarnya kan kalau mekanik itu apalagi sepeda ya harus sekolah lah. Sekolah ya. Memang ada dasar khususnya gitu. Iya. Tapi mungkin lebih ke ini ya, Vi. Kalau dibilang sih ada make sure lah. Make sure itu dalam artian ada sesuatu hal yang emang bisa jadi apa ya? Bisa jadi hobi lah gitu ya. Hobi ya. Jadi hobi. Didasari dengan hobi maksudnya. Nah, mungkin dari situ awalnya ya, Vi, yang pikirannya kayak gitu mungkin ya. Rasa penasaran juga Rasa ya. Karena kan penasaran. kita pertamanya tuh pengguna ya. Mungkin kayak aduh kayaknya tuh kalau sepeda tuh enaknya kayak gini. Akhirnya dibenar-benar sendiri ya itu ya. Nah, gitu ya. Oh, oke. Apalagi mungkin dalam perjalanan Kang Agus Ivan juga Iya. mungkin ya, dari mulai awal yang tadinya otodidak kan katanya dia nggak tahu tentang gimana nyeting sepeda, Benar banget. bahkan mungkin nama atau penamaan sendiri Vi, dari part-partnya sendiri juga mungkin dia nggak tahu sebenarnya Iya. tuh, tapi berangkat dari sesuatu hal hobi Iya. atau effortnya lebih orang tuh bisa, kita harus bisa nih, kita harus tahu karena emang tuntutan juga ya. Benar Di Cruise banget. juga harus lebih banyak tahu dan paham tentang sepeda. Yang jelas tentang sepeda, tentang mekaniknya, tentang cara memperbaikinya atau solusinya kayak gimana, itu Benar banyak. Mungkin itu sebenarnya itu ya. Bener banget nih. Oke nih, kita lanjut aja ya. Kalau misalnya kan lihat dari 1,5 tahunan gitu ya. Iya. Nah, apa sih yang mendasari nih Kang Agus ini belajar lah gitu mekanikin sepeda itu gimana sih awalnya? Yang mendasarinya? Yang mendasarinya apa ya? Sebenarnya tantangan juga sih. Tantangan ya, oke. Tantangan juga buat diri sendiri ya. Melihat orang lain bisa, kenapa diri saya kan harus bisa juga. Kenapa nggak bisa? Keren Diri kita banget. juga harus bisa. Jadi harus rasa penasaran tuh emang keluar. Oke. Keluar
begitu lihat orang tuh saya tuh jadi pengen nyobain gitu, Nyobain nyoba juga ya. Jadi challenge. Challenge gitu ya. lihat Awalnya saya coba. cara juga Jadi celeng. Bener banget sih. lihat dari cara dari pandangan gitu. Iya. Misalnya kita masang apalah seperti rim, pasang ban, kita melihat dulu, oh ternyata gini, cobalah, oh ternyata bisa. Mudah juga ya ternyata ya. Oke. Dan dari waktu ke waktu, ya kita perlahan ya sedikit-sedikit ya bisa. Udah di luar kepala ya sekarang cara memasang atau merawat sepeda ya. Oke nih. Kalau misalnya kita lihat nih, sepeda kan bagiannya tuh banyak Banyak ya. pisan. Misalnya kayak banyak banget nih. Banyak. Banyak banget nih bagiannya tuh, yang dari yang besar sampai yang terkecil juga nih ya. Nah, kalau misalnya yang perlu di highlight nih di sepeda, yang perlu kita beri perhatian lebih tuh bagian sepeda, yang bagian mana sih? Kalau sepeda yang utama tuh sebenarnya di rantai dulu. Di rantai ya, oke. Di rantai dulu karena rantai itu masa pakainya juga terbatas. Oke. Karena kan setiap hari kita kalau misalnya yang sering goes gitu kan, setiap hari goes kita harus cek rantai juga. Oke, jadi bagian paling penting yang perlu kita perhatikan itu bagian rantai ya. Rantai dulu. Ya. Oke. Kalau Om sendiri apa sih Om bagian yang paling penting gitu? Jadi Nah. Om. Nggak, sebenarnya sih apa ya? Kalau dibilang tadi benar, kalau nggak ada rantai dan mual maju. Iya, benar Benar. juga. Jelas itu hal bagian penting yang paling Paling utama penting ya. sebenarnya tuh. Dan sebenarnya Oh, nggak ada sepedanya udah tiduran aja di rumah. Ban juga kalau nggak ada ban nggak maju Om. nah Iya. gitu. Jadi semuanya sebenarnya itu saling berkegantungan ya Bu ya. benar banget. Ada simbiosis mutualisme. Jadi ada Iya. ada filosofi, ada pelajaran dari sepeda semuanya itu tentang masalah perjalanannya atau dari rangkaian sepedanya sendiri. Iya, benar banget. Nah, gitu. Kalau misalkan Evi juga kan nggak ada someone spesial, terasa gimana gitu maksudnya tuh. Hampa ya. Hampa. Sebel banget deh. Ember gitu. Kalau dari Om sendiri nih, bagian terpenting dari sepeda. Paling penting semuanya sih penting ya. Penting ya. Satu deh yang perlu di highlight nih. Pakai dong ininya Pakai Om dong ininya supaya biar kedengeran. kedengeran. Yang paling penting itu adalah komponen group set. Group set ya. Itu aja. Oke. Itu yang buat nyaman paling ya. Paling nyaman ya. Karena emang sepeda tuh harus cari kenyamanan. Benar nggak? Iya, iya. Sama dengan pasangan juga kan cari nyaman. Aduh, kok ini agak curhat ya? Ini saya curhatnya episode kali ini ya. Kalau yang satu lagi dong, Bang. Mas Kakak. Yang paling penting apa sih bagi kamu? Paling penting apalagi buat seorang atlet ya. Ya. Dan cool. Apa? Cool. Biar kuat ya. Oke nih. Jadi masing-masing juga punya apa sih yang perlu di highlight ya, Ya. kepentingan yang perlu diperhatikan lebih ya dari bagian sepeda nih. Kalau misalnya keperawatan nih, ada langkah-langkah khusus nggak sih Bang yang perlu kita perhatikan nih untuk merawat sepeda? Misalnya yang pertama apa? Merawat sepeda masih banyak ya. Banyak ya. Ada yang kelasnya ringan ataupun berat. Oke. Kalau yang ringan ya kayak rantai, terus yang Tekanan ban mungkin ya. ya tekanan ban bisa, rem ya. rem itu wajib. Kalau misalnya yang berat paling kita kasih yang buat bongkar yang masukin grease kembali. Ya, oke. Jadi servis berkala lah. Oke. Hmm. Nih. Terus juga kalau misalnya kita lihat ya Kris sendiri tuh ya Om ya, sepeda Kris itu sekarang tuh udah di generasi keempat ya Om ya? Kris. Ya. Ya, generasi keempat sekarang tuh. Generasi keempat nih. Kalau misalnya kita lihat nih ya, apa sih yang membedakan seri pertama sama seri keempat ini? Kalau Ada dua-duanya? Kalau yang membedakan seri Cruise itu yang pertama. Dua-dua. Kurang ajar Yang emang. pertama itu kan
yang ke satu. Iya, seri Yang ke pertama. satu itu Yang ke full. satu tuh yang pertama. Iya, iya benar. Benar-benar. Benar. Itu full handmade. Oh, full handmade. Buatan tangan semua. Oh, itu ya. Nah, buatan tangan semua. Itu nggak ada yang dari pabrikan. Itu semua Wow. buatan tangan. Dari bendingan, dari engselnya, dari Ya, ya, jadi masih benar industri. buatan tangan. ya buatan tangan. 100% ya? 100%. Oke. Generasi kedua nih, generasi kedua. Kalau generasi kedua paling itu 90%-nya atau 80%-nya handmade. Handmade, oke. Masih handmade ya. Kalau yang 20%-nya itu engselnya buat buka lipatannya Iya. itu udah dari pabrikan. Pabrikan ya. Kita pakainya Oh. pakai CNC, mesin CNC CNC. langsung. Oh, oke. Jadi yang pertama itu handmade 100% Ya. buatan tangan ya. Buatan Ya, ya. Terus yang seri kedua itu 80% sampai 90% sampai 80% itu buatan manusia Bukan gitu. buatan manusia, semua juga manusia. Oh, handmade. Buatan ya handmade. Enggak, tadi Be, Apaan? ada yang lirik-lirik ke bawah. Jadi sensi sedikit. Ya Allah. Jangan dong. Kacau. Ada obesannya. Ada Obes banget ya. Ngapain coba, Pi? Gimana tuh? Kak Agim. Enggak boleh gitu. Nggak boleh gitu. Bahaya. Oke. Oke, jadi back to topic ya, teman-teman semua fokus ya. Fokus ya. Oke. Jadi kan yang tadi itu generasi satu itu 100% handmade ya. Ya, Nah, full juga handmade. yang seri kedua itu 80%-an handmade ya. Ya. Terus sisanya itu ada buatan pabrik, yaitu apanya? Engselnya, Engselnya. bagian ini nih. Oke, bagian-bagian melakukan untuk bagian lipatannya ininya ya. doang ya. Iya, Buat benar. proses lipat. Oke, terus yang ketiga nih, seri ketiga. Kalau seri yang ketiga itu udah full dari pabrikan. Oke. Semuanya. Semuanya ya. Dari mainframe, dari telepon, angel, sama port. Oke, udah full buatan pabrik ya. Fabrikasi oke. lah ya, jelas gitu ya. Pastinya. Tapi kan kalau misalnya buatan pabrik itu bisa lebih cepat juga Om ya. Ya, karena Oke. kan dibantunya dengan mesin. Mesin ya. Oke. Terus yang generasi keempat nih. Kalau generasi keempat nggak ada bedanya ya, paling bedanya dari portnya doang. Porotnya ya. Kenapa tuh? Kenapa apa yang membedakannya tuh? Untuk membedakan harus ada contoh sih sebenarnya. Bentuknya. Nah, bentuk. Hmm. Kalau disimulasikan Oke. yang ketiga itu portnya pakai soket. Soket. Nah, Soket ya. Oke. Yang Klasik ya. Lebih ke klasik ya. Kalau yang keempat Ada enggak? itu nggak pakai soket, udah langsung di full. Full ya. Full. Oke. Ada nih, ada contohnya ya katanya. Ada contohnya. Ini yang dari generasi mana nih? Ini generasi 1, 2, 3 kalau nggak salah ya. Tiga ya. Nah, Oke. Satu, dua, tiga. Nah. Ini ya. Nah ini yang disebut soket. Oke. Jadi soketnya ini soketnya kita pipanya langsung dimasukin ke soket, kita las. Nah, coba kita lihat dulu sebentar ke Sok. Ke teman-teman. Ke teman-teman. nih teman-teman ya. Ini yang generasi 1 sampai generasi 3. Tiga ya Om. Nah, sebenarnya lebih klasik sih dari ini. Cuman emang kita banyak perubahan dari segi geometrisnya, segi dari lekukannya sendiri. Karena emang kan yang jelas kita mau cari nyamannya sebenarnya sepeda tuh untuk cari nyaman. Nah, jadi ini ya. Jadi nanti teman-teman ada namanya, perlu dicatat aja di sini. Pedros. Nah, ini sebenarnya ini yang buat nikmat tuh ini sebenarnya. Oke. Nah, itu next. Ini yang generasi keempatnya ya? Ini generasi keempat. Wow, Ini oke, udah oke. Oke. Nah. Oke. Ini generasi keempat ya tuh. Ini generasi keempat, ini generasi 1, 2, 3. Oke, ih keren banget ya. Secara look ini udah enak ini, Enggak teman-teman. dong. Dengan dibalut dekal yang emang juara ya, artistik. Tuh. Oke. Ini ya. Jadi perbedaannya kayak gini, teman-teman. Oke. Next sudah. Di situ ya perbedaannya. Gitu. Oke nih.
Kalau misalnya nih dari generasi 1 sampai generasi 4 nih, apa sih komponen atau bagian sepeda yang diupdate jadi jauh lebih baik? Dari 1 nih sampai 4, apa sih yang diupdate-nya tuh? Kalau di update sih kalau secara geometri ya enggak sih. Kalau Oh. secara geometri. Cuman kalau secara look pasti ada yang berubah Oke. dari bendingan terus handle post Handle post-nya ya, Heeh. oke. sama triangle paling itu. Oh, jadi di generasi keempat ini pasti updatean-updatean yang paling terbaru dan paling memperbaiki seri-seri sebelumnya Ya, ya. ya. Kalau kita lihat, pas akan ada nggak sih generasi kelima atau generasi keenam gitu Ya, di kemudian hari bisa ya? kemudian bisa hari ya bisa aja sih. Oke. Karena kan kalau dari 1 sampai 4 itu risetnya panjang. Bisanya panjang ya. Dari awal mula ke 1 nih, namanya handmade kan, secara feeling otomatis kan ada yang bagus, ada yang enggak Oke. gitu. Try and error ya, Ya. try and error lah ya gitu Ya. ya. Try and betul. error ya. Ah, Oke. Try and error. Itu gara-gara makan nih. Ada yang risetnya emang panjang. Risetnya panjang ya. Jadi kan Oke. riset 1, 2, 3 dan 4 memang panjang. Jadi tidak langsung fluk dan enak enggak. Oke. Kita kan harus riset dulu. Keluar 1 nih. 1 unit 1. Looknya gimana? Yang penting kenyamanan dulu. Ya, kenyamanan Yang dulu harus ya. dicari kenyamanan dulu. Apakah udah nyaman? Belum. Cuma kan kalau kitanya ngeluarin 1 unit sepeda, Benar banget. ngeluarin ibaratnya beribu-ribu sepeda, tapi kan kalau gak nyaman mah buat apa gitu. Benar banget. Nantinya ya. kan kurang jos lah. Oke. Dan itu berdasarkan penilaian dari para konsumen. Oh. Ya. Jadi adanya generasi selanjutnya itu juga ada salah satunya penyebabnya atau salah satu masukan dari customer juga ya. Ya. Kita juga betul. selalu mendengar Ya, selalu. kata customer ya. Jadi mungkin di next generasi kemudian juga mungkin ada inovasi-inovasi terbaru mungkin ya dari customer ya atau dari tim kreatif kita ya Om pastinya. Pasti, yang jelas kayak gitu sih, Vi. Jadi menambahkan sedikit sebenarnya tuh. Jadi seiring dengan waktu, perjalanan Chris Bike dari mulai tahun pertama sampai tahun kedua sampai tahun ketiga. Jadi di tahun ketiga kita sebenarnya tuh ada perubahan. Jadi ya. triangle yang tadinya kita tidak punya external gear, kita punya external gear. Sekarang ya. Itu dari riset teman-teman semua. Karena emang pada waktu itu kebutuhan pasar emang lagi ke arah sana sebenarnya Oke. tuh. Bisa nggak nih kalau misalkan sepeda folding bike tapi pakai group set di luar atau external gear lah gitu ya. Nah sampai akhirnya teman-teman kreatif mungkin ya saya tahu kayak gitu ya. Karena memang saya juga nggak lama sih di Chris. Baru 2 bulan lah saya di sini tuh. 2 hari kemarin mas, Ya. baru udah otek tuh sama mereka. Nah sering waktu berjalannya emang benar. Jadi begitu kita produk ini berjalan atau launching lah gitu ya, atau bisa disebut running lah. Produk-produk ini running ya terus, sepeda lipat ini, folding bike ini. Nah sering waktu itu juga kita buka untuk questionnaire. Dalam artinya questionnaire tuh begitu teman-teman kita pakai atau istilah kerennya apa sih, after sales ya. Kita punya after salesnya sebenarnya tuh. Oke. Begitu teman-teman beli, teman-teman Chris beli atau teman-teman atau memakai produk ini, kita kasih questionnaire-nya, Pi. Seperti misalkan ini produk kita enak nggak? Jadi ada beberapa tahapan atau beberapa poin-poin yang emang menjurus ke masalah sensitifnya sepeda ini, Pi. Ya. Enak tidak enaknya atau bagus tidak bagusnya secara estetika atau looknya enaknya dilihat gitu. Karena emang kalau misalkan kita lihat begitu kita pakai atau kita lipat lah gitu ya sepeda Cruise ini, teman-teman bisa lihat perbedaan antara sepeda Cruise dengan sepeda mungkin yang lainnya folding bike yang lainnya. Itu akan lebih kalau bisa dilihat sih lebih estetikanya lebih enak. Iya enak lihatnya. Enggak yang kayak begitu lipatan. gitu ya. Itu si bagian bagian membrane bawah atau yang sebutnya apa itu bagus yang ngelengkung ini teh Apa? Down tube. down tube-nya
itu mengikuti dari lingkaran bannya Bannya sendiri ya. atau lingkaran rimnya sendiri. Itu akan terlihat enak lihatnya tuh. Akan terlihat looknya lebih enak. Makanya teman-teman atau pengguna Cruise atau yang belum menggunakan Cruise bisa lihat langsung di IG-nya Cruise ya. Gimana cara melipatnya, gimana cara promo-promonya atau ada promonya di Cruise gitu ya. Benar banget. Yang jelas banyak banget sih sebenarnya tuh hal-hal yang didapatkan atau informasi-informasi yang akan didapatkan oleh teman-teman semua. Benar banget. Termasuk Om. dari mungkin sejarah dari Cruise-nya sendiri ya. Ini salah satu the legend sebenarnya tuh. Di Cruise ya. Di Cruise dari mulai awal Dari awal banget. sampai sekarang ini masih eksis terus. Keren banget. Dan Dan bayangin ilmunya Cok. juga Ya. makin Ya. banyak. Kenapa coba Vi? Kenapa tuh? Salah satu jadi yang ngeriset Risetnya ya. dari sepeda Cruise ini. Wow. Dari mulai pertama dia ngelas, dari pertama dia mulai lihat ukurannya dan mempelajari sampai akhirnya sekarang tuh running untuk sepeda di 20-nya. Yang 20 ya. Folding ukuran 20. bike tapi Ukuran 20. ukuran 20. Jadi keceplosan ya, Vi ya. Keceplosan nih. Tapi nggak apa-apa. Banyak Yang banget jelas- soalnya Om teman-teman yang sering nanyain sepeda 20 kapan nih ready-nya? Sepeda 20 kapan nih? Apa terus punya sepeda 20? Kita Betul. sedang ready ya. Kita lagi running banget nih. Randy Pangalila. Ready. Kita sedang Randy Pangalila. Oke ya. Nah, itu Oke. sedikit yang saya tahu tentang Cruise Bocoran sebenarnya. ya, bocoran Bocorannya ya. kayak gitu. Iya nih misalnya. Tuh. Kira-kira kapan sih itunya ready-nya Nah. launchingnya nih? Apa? Macam apa? Yang 20 nih. Ada ini nggak sih? Bocoran gitu. Kalau launching sih belum ya. Belum. Kita sebenarnya masih On proses. riset and R&D terus karena kan membuat satu unit sepeda apalagi prototipe harus memang benar-benar enak gitu kan. Dari segi hal kenyamanan, dari look, dari kalau memang lipat ya memang lipatannya harus posisinya pas, dari rasanya, dari apapun itulah. Pokoknya risetnya masih banyak sih. Masih Bahkan panjang ya? masih panjang karena kan Masih kita panjang juga ya. sama tim sebari mikirin yang lipat 3 gimana nih, ada masih ada keluhan apa enggak gitu, saran dari konsumen gimana ke kita gitu kan. Kalau ada masalah dari konsumen ya konfirmasi ke kita gitu kan. Jangan sampai Kita lepas tangan lah gitu ya. kita nggak lepas tangan. Kalau misalnya ada sepeda yang bermasalah dari Gen 1, Gen 2, Gen 3 ya kesini aja gitu langsung konfirmasi. Oke, masih aja langsung ya. Ya, nanti kita bisa buat apa ya? Apakah dilihat dulu sepedanya kelayakannya di mana, masalahnya di mana gitu kan. Misalnya masih bisa benerin. Bisa Kalau dibenerin ya, kalau di sini ya. misalnya enggak dibenerin ya kita retur gitu kan. Kasuan baru gitu. Wow, Ya. keren banget Om. Keren ya, Vi ya. Sebenarnya kalau kita ikutin perjalanan dari Chris tuh asik sebenarnya tuh. Bener ya. Wah, Ya. panjang banget sebenarnya. Panjang banget. Sekarang kita ada di session di fase kelima mungkin ya, Vi. Sekarang 5 tahun ya. 5 tahun ya Udah Chris mau ya. 5 tahun Ya, sekarang tuh ya, Chris tuh. 5 tahun. Sementara saya baru 2 bulan sih, jadi belum tahu apa-apa Iya gitu. nih. Om. Cuman Chris. Ada komentar dari sebelah sana? Heeh. Mekanik Sebenarnya lagi. dari Chris tuh ada 3 orang mekanik 3 sebenarnya. orang tuh. ya. Yang pertama Kang Agus Ipan, Kang Sipan ya. yang kedua Domen, Dodo mekanik. Domain ya. Yang ketiga, Mr. Domain ya. Ah. Mr. Domain. yang ketiga emang Pak Kris. Jadi beliau sih lebih ke main riset semua gitu Semuanya ya. ya. Nah, lebih ke support, lebih ke apa ya? Lebih ke hal yang global lah gitu. Global ya. Ah, Semuanya ya. jadi 3 itu. Apa sih? Boleh nanya nggak? Oh, boleh Boleh dong. Apa kelebihan frame atau sepeda itu dengan sepeda yang lain? Mungkin secara geometrik atau panjangnya sumbu atau apa? Kalau kelebihan sih Banyak ya. banyak. Yang label ini ya. Kelebihan banyak. Hmm. Kalau Kekurangan banyak juga. kekurangan ya ada lah, namanya juga barang gitu yang dipakai gitu kan.
pasti ada kurang. Kalau geometrik kita menggunakan panjang top tube-nya itu di 60. 60 ya. Oke. 60. Cenderung dia lebih panjang. Lebih panjang ya. Karena biar saat di Akselerasi ya gitu ya. jalan tuh di top speed, misalnya top speed dia terus maju stabil. Oke. Jadi dia terkontrol. Kontrol ya. dia jadi inginnya tuh narik terus, dia pengen narik terus. Kalau emang seorang pesepeda ya, dia pengen tuh ngegejot terus. Oh. Terus. Heeh. Tadi narik terus kayak angkot Ciroyo. Narik terus. Terus dari tanjakan, ragu lah. Apalagi kalau eksternal, udah. Cenderung untuk kontrol jalan yang menanjak malah Ya. 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 Kalau yang eksternal itu. Sebenarnya ini overall all round sih sebenarnya. Mau dibawa adventure, mau dibawa Santai di perkotaan ya. perkotaan, mau ke gunung, mau ke jalan-jalan itu. Bedut ya. Kalau istilahnya apa sih namanya tuh? Sepeda amfibi katanya. Jadi dua alam gitu. Dua alam. Bisa di laut, bisa di darat. Kayak buaya ya. Ngeri. Cuma kan kembali lagi gitu kan, kembali dari pengendara sendiri atau penggunanya gitu kan. Kalau secara pribadi mah ya enak, Enak ya, enak ya. Sepeda ini udah cukup nyaman ya. udah cukup Nyaman ya. nyaman. Udah cukup nyaman. Karena bisa menunjang beberapa kontur jalan juga Bisa, kan itu. bisa, Jadi kita bisa nggak perlu banget. gonta-ganti atau beralih ke misalnya kita mau ke daerah yang agak nanjak nih, pakai yang ini enggak ya? Kalau bisa diklik bisa Bisa. semua medan ya. Dua medan bisa. Keren. Dan sepeda juga sangat kompetitif ya. Kompetitif ya. Masih terjangkau lah, masih bisa ditabung, bisa nabung, masih bisa dikejar. Bisa. Oke, nih. Kan tadi udah nih ngebahas seputar kris ya Om ya, Mas ya. Mas. Mana itu Jawa, Jawa. Kamu Sunda ya, kan dia Sunda Agil. dong. Oke. Sedap Oke banget. nih. Lanjut ya. Nih, aku mau tanya nih seputar Boleh. tips nih. Apa ada tips? Nah, tips terbaik nih untuk pesepeda atau pesepeda pemula nih untuk merawat sepedanya. Merawatnya. Merawatnya. Merawat sepeda kalau untuk pemula itu paling kalau sesudah pakai sepeda kita harus cuci. Cuci ya. Cuci. Agak Tapi mau itu gitu. juga Itu basic ya sebenarnya. Basic ya, cuman Basicnya benar, basicnya gitu harus cuci. sebenarnya. Apalagi kalau kotor ya, kotor harus cuci. Pakai air lah disiram. Tapi jangan sampai kena yang ada grease-nya gitu. Bagian mana sih itu? Biasanya di prehab Oke. ataupun Jadi area-area yang berputar. ya Oke, itulah oke. istilahnya ada yang berputar. Oke. Lanjut. Sudah dibersihkan, kira-kira yang perlu di-highlight lagi nih untuk merawat sepeda agar tetap awet gitu. Ya, Tetap awet. Banyak ya, aspek-aspeknya banyak. Oke. Hal ini banyak ya, dari istilahnya rem, apalagi rem, rantai, terus grease, dari prehab, dari rim, dari shifter, dari group set. Sebenarnya harus dirawat juga gitu kan. Jangan kita habis pakai simpan kan nanti ada debu sisa bekas-bekas di jalan kan atau apa. Jadi yang paling penting itu membersihkan sepeda ya, yang paling utama dulu Ya, ya. jadi- Paling basic. Bersih itu kan enak, nyaman gitu kan, Iya. lihat juga. Apalagi kotor, kalau kotor kan berasa. Enggak menarik ya. Nah mungkin sedikit reminder mungkin ya, Bu ya. Oke. Nah, jadi kalau kita kita pikirkan dulu. Yang pertama tuh kita pikirin dulu keselamatannya Diri pribadi ya. dulu. Oke. Seperti mungkin istilah kerennya safety riding-nya. Ya, safety riding. safety riding. Helm, kacamata. Kalau kacamata kan menambah sekitar 60% ketampanan sih. Bener nggak kalau di jalan tuh? Itu yang ke satu. Bener loh, karena emang kalau di jalan begitu kita naik sepeda pakai kacamata itu tuh pede loh, enakan gitu. Ngelihat, gitu. Apalagi kacamata hitamnya,
Wah. Ngali gitu malah ketinggali itu kan ningali orang atau ente gitu. Iya. Kan lagi genit aja tuh Lagi gini tuh ya. matanya bahaya kan. Itu yang jelas yang itu. Jadi safety readingnya harus dibenerin juga. Pakai sepatu yang emang safety. Jadi sepatunya jangan sepatu yang rusak gitu, Pi. Karena kalau rusak ya sama aja sebenarnya tuh. Nanti begitu turun, sepatunya ngelipet, jatuh. Wow. Itu sedikit-sedikit kayak gitu ya. Terus juga mungkin itu udah di masalah safety readingnya. Nah, yang kedua, jelas kita lihat dulu sepedanya nih. Dari mulai tekanan bannya tadi ya, yang kata Kang Agus. Nah, tekanan bannya untuk sepeda lipat atau di ukuran 16 plus berapa sih biasanya tuh? Oh, sekitar di 36 ya atau 38 ya? Kalau misalnya tekanan ban itu ada risetnya ya. Ya, dari risetnya jelas. Yang paling apa sih kayak standarnya gitu kira-kira Kalau dari tekanan ban itu tekanan kan ban? kita lihat dari ukuran berat badan, Oh, terus oke. jarak Berat yang badan ditempuh, juga ya? Ya. Oke, jarak oke. yang ditempuh, terus ban yang dipakai itu kan harus ada sebenarnya ada kolom buat catatannya ya. Ya. Ada sebenarnya banyak. Ya gitu. Oke. Karena emang kalau misalkan saya dengar sebenarnya ini ukuran bannya itu ada berapa Mang Dodo? Di ukuran tekanan bannya tuh 61, 61. 60 bar. Ya. PSI. PSI bukan bar. Kalau bar apa sih? Hah? Ada dengan ukuran bar gitu. Handlebar. Oh, itu handlebar ya. Ya udah tutup. Oke, ama Close. Udah itu. Close. Jadi kita Apa nggak nanti ngebahas kita bar lagi. searching? Kita perlu searching nggak? Nggak Nggak ya, usah. nggak usah ya. Oke. Jadi nggak perlu juga Nggak boleh, sebenarnya. oke, oke. Nah, udah Jadi tadi tekanan ini- ban ya. Hmm. Nah, langsung lihat juga nanti benar remnya kita lihat dulu. Remnya bagus atau enggak, habis atau enggak gitu ya. Kalau Oke, habis oke. cepet telepon Chris. Calling Chris langsung. Om, ada brake pad yang ukuran ini enggak? Oke, ada gitu ya. Kita langsung kirim ya. Langsung kirim. Jadi kita bisa kirim ke luar negeri atau keluar Jawa atau keluar mana gitu ya. Oke. Itu urusan rem loh. Rem Karena ya? rem di ukuran ban 16 ini itu spesial, Pi. Oke. Iya. Apalagi untuk tarikan bawah Tarikan remnya tuh. bawah ya. Lihat sendirilah bukan kontur. Bentuknya atau Iya. fisiklinya gitu ya dari rem tersebut. Yang jelas pasti itu harus bagus ya remnya. Iya, benar. Nah, itu. Terus yang ketiga mungkin lihat juga ada yang kering nggak? Seperti rantainya Oke. atau misalkan lipetan-lipetannya kering nggak? Coba dikasih pelumas sedikit. Nah, atau grease ya sebutnya tadi ya? Grease. Oh, Oke. sebutnya grease atau gemuk Gemuk. atau stemplet ya mungkin ya. Template. Oh, banyak banget ya nickname-nya ya. Template. Ya, bisa aja sih. Gitu ya. Tapi gimana fungsinya juga ya kalau misalkan stemplet buat Itu bermacam-macam sebenarnya gris. Oke. Macam-macam ya? Jangan sebenarnya jangan satu gris untuk semua enggak. Oh, enggak, beda. jadi Beda macam-macam ya. kekentalan, Oke. beda fungsi. Biasanya dari kental sih, dari kental dan Oh, jadi dari buat apa sih rantai juga berbeda Ya. ya? Beda, Dari beda, Buat beda yang khusus. lipetan itu beda ya. buat membersihkan usus. Oke. Nah, udah di semua ya, Via. Tadi kita bahas Banyak banget. untuk masalah nanti yang keringnya tuh Iya. kita kasih pelumasnya. Nah, yang terakhir nih, tentukan arahnya. Mau kemana nih? Tentukan arahnya. Mau ke daerah atas, uphill, atau mau ke kota atau kemana? Iya. Atau mau bareng ama Ayang. doi gitu atau ayang, gitu nggak? Iya. Langsung jalan. Bisa Let's go, ya, bisa gitu. ya. Gitu. Kan karena sepeda tuh bikin happy loh. Iya Bener nggak? kan? Bikin Apalagi happy, bikin tenang, bikin sayang-sayangnya gitu kan. chemistry-nya itu Chemistry-nya kan makin dapet. lanjut Heeh. nih, makin bertambah. Hah? Zat apa yang bikin bahagia itu? Endorfin. Endorfin, Gas endorfin. Gasolin ya. Bukan, eta mah dahar ulin. Oke, nah itu juga bisa Nah. dijadiin tips ya. Iya, jelas. Biar awet muda juga ya. Awet muda, karena pesepeda tuh rata-rata awet muda. Vi. Awet muda ya. Ini seperti Kang Agus, ini pesepeda awet muda gini coba. Padahal basically umurnya udah 52. Kurang Enggak ya? ajar. Enggak ya? Kurang ajar itu. Tapi kayak 30. Kurang ajar enggak dong, masih muda ya. Oh, Jiwa masih muda. muda. Kang Agus berapa umurnya sekarang? 20. 20? Oh, Wow.
Pedro lihat baby face. Iya, Baby face banget. Ya, kayak bayi 2 bulan. baby 2 face. bulan udah. Udah naik haji ya 2 bulan ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Iya, seru-seru banget nih. Seru banget ya Pi Om bahasanya. nih, sebelum ke pertanyaan terakhir, Om ada pertanyaan selanjutnya nggak sih? Atau teman-teman nih ada pertanyaan nggak buat si sang mekanik nih? Oke, pertanyaannya sebenarnya sedikit ngehook ini. Ngehook ya. Sedikit nge-uppercut sebenarnya ini pertanyaannya. Apa sih, Kira-kira Om? selama ini Kang Agus Ipan betah nggak di Kris? Wow. Sungguh-sungguh Surprise banget ya, ini out of the box ya. Nah, Sok, Ini dapur soalnya. betah nggak sih? Ini pertanyaan ngehook nih sedikit nih. Ayo, karena bebas. Ini kan acara-acara kita, Pi. Iya. Bener nggak? Bener. gitu. Lagi gitu. Kalau dibilang betah, ya betah banget ya. Betah banget ya? Dari pribadi, dari nol sampai sekarang, belum, maksudnya dari dulu belum mengerti dari sepeda. Hmm. Sekarang sampai sekarang bisa mengerti. Dan jadi sang mekanik ya. Sedikit-sedikit lebih mengerti ya. Banyak ilmu, banyak pengalaman. Wah, pokoknya luas banget lah. Ternyata luas banget. Dari Kristus luas. Betul, betul. Oh, berarti itu ya. Intinya berarti Kang Agus happy banget di Kris ya. Dan banyak ilmu yang didapat juga. Banyak dari yang didapat. Kris. Banyak. Oke. Lanjut. Ada pertanyaan lagi nggak? Ayo, ada pertanyaan lagi? Nggak apa-apa, yang ngehook, nge-uppercut juga nggak apa-apa. Pak Dodo, ada pertanyaan Pak Dodo? Sang mekanik? Mekanik utama. The second or utama nih? First ya. The first, muncrat. Aman? Udah nggak ada pertanyaan lagi ini? Nih, di kelas ini Aduh, masih itu ya? servisnya khusus untuk selling aja atau bisa yang lain atau bisa brand lain gitu. Kalau soal servis ya, kita lihat dulu dari kondisi itu sendiri ya, apalagi dari istilahnya pendukung. Oke. Sebenarnya pendukungnya kita belum lengkap ya, Ya. apalagi buat sepeda road bike, MTB, terus yang karbon, apalagi karbon kita belum. Belum Tapi ya. kalau yang biasa-biasa Sally. seperti Sally ataupun sebenarnya MTB juga bisa, cuman tergantung gitu kan. Oke. Tergantung dari kesulitannya apa gitu kan. Karena Iya, kan iya. kalau di dunia mekanik itu nggak bisa asal pakai alat yang ada, nggak bisa. Iya. Karena kan mempengaruhi dari nanti tekanan itu juga, hasil dari apapun juga. Kurang maksimal. Oke. Oke. Nih, sebentar. Kalau misalkan emang nanti yang datang nih yang tukang road bike nih, road bike gitu ya. Ada kangen rockstar nih kayaknya nih. Om, saya mau ngompa aja nih, boleh nggak? Pasti boleh dong ya. Boleh. Ya, bayar kan kalau ngompa aja ya. Nah, gratis. Ya. Jadi kalau untuk sepeda apapun sebenarnya bisa ya. Bisa. Hanya untuk sekedar ngompa, Jadi nggak Yang bisa basic-basic aja. basic secara keseluruhan ya. kecuali kalau yang sepedanya masih umum, kayak seperti remnya masih mekanik dan lain-lain. Kalau soal dari bahan-bahan karbon ataupun yang udah BB-nya Prestige atau apapun itu kita belum menyediakan Menyediakan gitu. ya. Oke. Paling yang ada yang biasa-biasa istilahnya jalurnya masih mekanik, kita masih bisa. Masih bisa ya. Nah, Oke. kalau jalurnya masih mekanik. Kalau untuk udah bersensor ya mah udah bahaya ya. Udah Udah repot ya. udah emang Kita harus nggak bisa. punya teknologi tinggi kita di sini ya. Hmm. Seperti alat-alat juga harus udah benar-benar mendukung ya Pak Agus ya sebenarnya gitu ya. Sebenarnya harus mendukung. Boleh nanti kita coba langsung terusin ke bagian pembelian Pi Oke. ya untuk melengkapi semua. Oke,
bisa. Karena kita ingin bersilaturahmi juga nih dengan teman-teman yang punya sepeda road bike, Iya, ya. MTB gitu ya, atau sepeda-sepeda komuter bike yang emang dulu gitu ya, jadul-jadul. Oke. Nah mungkin itu, Pak Agus ada pesan dan kesan terakhir. Enggak dong. Ini kan tadi kan kita udah apa sih mendengar biografi dan ya Berapa? sampai ke merawat sepeda ya. Nih pertanyaan terakhir nih. Apa ada harapan untuk dunia persepedaan di masa depan? Oke. Harapannya apa? Semoga semakin gitu. Tapi jangan pakai hard cost juga. Iya sih. Apa kos? Harapan kosong. Buset. Harapannya sih semoga Kita sembuh. dunia dari persepedahan semakin Mantap. mendunia. Apalagi Chris ya. Iya. Mudah-mudahan ya, amin. Amin. Semoga terus juga Semoga makin. pesepeda itu semakin sehat. Iya, benar Jangan banget. mengeluh soal sepeda karena sepeda itu transportasi yang oke. Oke. Oke nih. Nah, Asik ya. seru banget nih. Oke Jadi nih. sebenarnya apa ya, Vi? Kita tuh senang dengan kenaturalan ini, Vi. Iya. Nah, jadi nggak usah sekarang jaim lah, inilah, itulah, dibuat kata-katanya lebih gimana, enggak juga sih. Iya. Yang penting kita ngerti ya, Vi ya. Ngerti, benar. Saya menyampaikannya ngerti, itu udah enak sebenarnya. Oke, benar Ya. banget nih. Oke. Terima kasih juga nih untuk si sang mekanik ya. Oke. Baik banget nih pertanyaan-pertanyaan yang apa sih? Yang mungkin jadi pertanyaan untuk teman-teman semua. Oke. Oke. Oh, masih lama. Apa ini? Terus. Kok aja, nanya apa aja boleh lah. Bahasanya mau terus ini Oh, masih terus ini. atau masih terus? Oh, mas Eko udah pulang. Oh. Atau kita panggil mekanik satu lagi ya kayaknya ya. Lebih enak nih ngobrolnya Kirain nih. tadi tuh terus tuh udah Ayo. gitu loh. banget Eh. nih. Ayo, Ayo dong. Kang Dodo, Ayo kita dong, ngobrol di sini lah sedikit. Gak apa-apa. Ayo. Bisa nih. Kakep. Ayo. Wah, Nah, kabur lagi. kita tunggu ya nanti mekanik yang kedua ya, Vi ya. Iya nih. Karena waktu kita masih panjang juga ternyata. Makanya kirain tadi tuh udah cut gitu. Heeh. Ayolah, kita masih ada waktu ini kayak paling juga cuma berapa menit ya? Ya. Paling juga berapa menit? Ayo, Kang Dodo, nggak apa-apa pakai sarung juga. Ya, saya hai aja. Saya aja, yuk. Siapa nih yang sering nelor? Mau nama harus pakai bahasa Thailand. Pakai bahasa Thailand gimana ya? Cing prak tau Aduh, bahasa gitu. Gimana? Mau tahu bahasa Thailand? Petak kolak aku Kalau aku nggak coba. masuk di kameranya itu di sini gitu. Bisa. Nah, boleh. Ayo, Ini ada pertanyaan nih. Apa Kang nih? Dodo, nggak kan masuk ini? Nggak. Aduh. Beneran ini mah dah. Bener. Harus dikasih ini dulu om, permen kaki. Ya. Ada pertanyaan. Apa nih? Kalau misalnya nih ada sepeda dengan brand lain, terus pengen diubah misalnya dari internal ke eksternal atau sebaliknya, terus bisa nggak datang itu dirubah, dipasang lagi? Kalau untuk itu kita lihat dulu dari si brand lainnya ya, sepeda itu ya. Apakah dia plug and play-nya ke kita bisa apa enggak gitu kan. Oke. Tetap kita harus melihat dulu kondisi sepedanya. Kalau misalnya bisa ya kita pasti dirubah. Kalau enggak ya nggak bisa. Tapi kalau secara geometri masih nggak bisa ya. Karena kan kita beda dari ukuran. Oke. Kita tidak asal bikin Ini ya. Oke. bisa yang plug and play gitu. Enggak. Oke. Karena setiap sepeda itu pasti beda-beda. Oke. Seperti contohnya ya, Kang Agus, si Hing Claim You Claim ya. Itu udah nggak bisa dipakai sama yang lain kayaknya ya. Hing Claim You Claim. Kalau si Hing Claimnya mah iya. Mungkin si You Claimnya mungkin Ya, nggak bisa dipakai untuk produk yang lain kayaknya ya, Pak Agus nggak ya. bisa umum. Nggak bisa umum. Karena Jadi kan spesial. beda dari lekukannya itu. Oh, bukannya ya. Dari Oke. lekukan si kayak huruf U ya, Ya. seperti huruf U lah.
Kan Nah, dari engselnya kan beda-beda. oh, Ada iya. yang cenderung lebih apa ya? Lebih dominan ke dalam. Apakah tebalnya sama? Apakah beda? Oke. Kalau misalnya selain sepeda lipat nih, sepeda MTB gitu bisa. Bisa, bisa, Saya. bisa, bisa. Oke, oke, oke. Terus saya mau nanya apa ya? Tapi lupa. Ada pertanyaan nih Apa nih? dari netizen. Oke, apa? Saya mau nanya tapi nanti kalau Mang Dodo udah masuk. Wah, fans banget ini mah fans Bang Dodo. Ini mah fans Bang Dodo banget soalnya. Nah, banyak fans Mang Dodo sebenarnya tuh. Karena Oh. biasanya tuh ada beberapa customer yang emang konsultasi langsung ke sang mekanik Ya, kita. sang mekanik kita Jadi kayak sebenarnya tuh. dia tuh nggak langsung ke admin teman-teman sekalian, jadi langsung ke kontaknya bukan Mang Dodo, tadi mana namanya apa? Domain. Jomen. Jomen, Mr. Jomen. Mr. Domain, Dodo Mekanik. Sana depend. Di Penny. Ya. Repair? Bisa dong. Bisa, Bisa ya, dikeres ya. bisa. Mau warna apapun bisa. Bisa ya. Bisa. Terus sepeda apapun mau Sepeda di apapun originalin bisa. lagi juga bisa ya. Bisa. Tuh. Custom warna bisa. Tuh. Kalau misalnya ini apa sih pertanyaan-pertanyaan dapur nih. Chris tuh sekarang lagi ngerjain apa aja sih? Ke master ya, Master ya. master dapur. Master dapur. Sebenarnya untuk di dapur sendiri, dapurnya Kres lagi ngerjain orderan. Oh, ya. Benar juga. Benar kan? Benar sih. Gila ini sambal goreng oncom. Benar kan orderan. Iya, orderan. Nah, Kita tapi juga- kalau untuk yang apa Cari-cari untuk yang berikutnya gitu. sepedanya gitu masih berjalan. Berjalan, Apa ya. yang gravel, yang 20, yang 22, ke Push bike push juga. bike, Wow. terus kargo Wow, masih banyak ya. masih banyak. Terus juga ini bisa mencangkup banyak hal ya. Tadi kan dari 20, terus juga gravel, ada juga yang push bike buat anak-anak, terus Ya, ada ya. juga yang kargo ya, bisa dipakai Betul. buat aktivitas yang lebih apa ya, proper gitu ya, kalau kargo. Untuk bawa barang. Nah, Iya. ini pertanyaan nih sedikit nih. Apa tuh? Kang Agus, Ya. pernah nggak apa ya nge-assembling atau ngerakit sepeda yang paling mahal tuh berapa? Iya. Kang Agus. Dari Kris ya. Hmm. Jajanan-jajanan di Kris nih. Paling mahal dulu pernah ada yang merakit sepeda lipat dia khusus bentang Jawa Oke. dengan Hmm. estimasi Harga harga itu di 60 60 juta ya? 60 juta satu Wow. sepeda. Satu sepeda. Wow. Amazing. Mehong banget. Hmm. Sepeda lipat kita Sepeda lipat. ya Hmm. dipakai buat untuk bentang Jawa, buat yang event bentang Jawa itu yang Itu 1000. 1.500 kilo. Tapi Wow. dengan part yang wah. Ya. Ada mewah Jadi ya. kalau nggak salah tuh dari startnya tuh dari mulai Pantai Carita sampai ke Di mana sih Pantai Banyuwangi, Pantai Carita tuh Banten kan? Banten. Dari Oh, Banten. dari ujung itu sampai ke Ujung lagi Banyuwangi. wow, Banyuwangi. Berapa kilo? Itu tadi 1000 berapa? 1.500 kilo. 1.500. Itu pakai part apa aja sih Kang Agus? Iya, Itu tuh gila banget sampai 60 juta ya. 60 juta My loh. God, now. Berarti dia udah punya Kalau sepeda seingat banyak. saya tuh pasti sebagian pakai karbon ya. Karbon. Oh. Dari karena lebih meringankan gitu karena dia pengen di beban sepeda di 9 apa 10 kiloan gitu. Kalau normal kita di 12 sampai 13 ya. 12 sampai Oke. 13 ya. Dari mulai apa tadi itu handlebar mungkin Iya. karbon ya. Kalau handlebar kita pakainya alloy. Halo. Alloy ya. Alloy. Oh, yang Karena dulu ya. kalau handlebar yang karbon itu untuk selling nggak enak. Oh. Oke, oke. Banyak yang bilang gitu tapi nggak Oke. menurut Terus seat post Sipos, Pakai karbon juga? Karbon. karbon ya. Karbon. Oke. Bukannya kalau pakai karbon seperti kayak naik kuda. Kalau pakai seat post karbon. Kalau juga ya? karbon karbon.
karbon. Hmm. Tapi dianya ambilnya dua sih. Oh, Yang ada satu dua ya? karbon, yang satu alloy. Itu alloy, oke. Lanjut, Dari lanjut. wheelsetnya Kang Agus, Dia karbon juga ya? Karbon. Dia teh pakai produkan apa dulu tuh? Fitbee atau apa gitu ya? Bukan. Biar ya. Fiat. Fiat. Biar. Bukan. Spoknya spok 3 kalau nggak salah. Oh iya. Apa namanya sih kalau 3 itu? Kalau jari-jari 3 itu apa namanya? Ya, spok. Bukan, istilahnya itu apa sih? Antara fokus. Heeh. Antara fokus. Tapi nggak tahu sih mereknya mah apa lagi ya. Oke, oke. Tapi yang utamanya pasti bahannya bahan karbon. Karbon ya. Karbon. Terus Oke. kayak cranknya juga pakai yang MD ya itu ya? pokoknya Bukan yang di gini nih, yang disentuh gini bisa dia naik disentuh, sendiri. jadi ringan gitu. Oke. Tapi mereknya lupa. Oke. Ih, keren banget tuh. Kalau brand-brandnya lupa nggak. Ya, udah lama Keren banget sih. banget. Udah lama ya, Udah tapi berapa tahun gitu. 60 gitu. Wah, Kalau nggak salah. Oh enggak sih kalau renteng mah standar. standar ya? Standar. Iya, Wow, itu 60 kan juta dari- ya. Paling yang mahal-mahalnya yang perintilan kayak gitu lah kalau di sepeda. Iya, iya. Bisa sampai segitu ya sepeda ya? Jadi basically sebenarnya tuh kalau untuk sepeda lipat atau folding bike itu ya dengan dengan group set atau dengan part-part yang kalau bisa dibilang mediumnya aja sebenarnya udah mahal sebenarnya tuh. Gitu loh. Dari mulai bannya Betul, gitu ya. betul. Dari mulai rimnya gitu. Termasuk remnya aja tuh brake padnya aja itu udah hampir di harga 100 sampai 200 ribu Pi. Oke. Ada yang 500. Udah sampai 500 ribu. Oke, Jadi oke. mungkin sebenarnya tuh karena emang mereka cari nyaman. Dan nyaman ya. Pasti ada harga, ada kualitas ya. Ada harga, ada kualitas. Semuanya gitu. Sebenarnya sih kalau ngomongin sepeda lipat mah jangan habis-habisnya. Nih, Kalau ngomongin hobi. kalau ngomongin Iya. hobi itu sebenarnya tuh ya siap-siap aja kalau harus di Komitmennya mahal. Rasain aja pokoknya Mah Iya. ya. jangan Dan sampai jujur ya. jangan sampai di tonggongan lah sama istri gitu. Nah, itu sebenarnya tuh gitulah. Oke. Kalau sepeda lipat mah, jadi jangan aneh sebenarnya kalau misalkan lihat sepeda lipat gitu. Kok harganya segini sih? Kok harganya segitu sih? Dan mungkin sampai sekarang cruise bike ini masih di level standar premium di 15.500.000 Pi. Standar. Standar premium ya. Iya. Yang jelas dengan standar atau spesifikasi sepedanya itu udah high end sebenarnya tuh, Iya, udah udah enak, high udah end, udah dipakai, nyaman udah banget nyaman ya. pakai dipakai. Terus tinggal pakai. Nggak Tinggal bikin pakai. malu-malu lah pakainya. Betul. Kita berharap ya ke depannya ya untuk keberlangsungan cruise bike Indonesia ini akan lebih baik lagi ke depannya. Amin. Dengan inovasi-inovasinya, mungkin dengan perpaduan partnya gitu ya. Iya, bener banget. Part yang emang bisa disebut part-part yang bisa disebut bagus lah. Dengan produk-produkan Shimano, dengan produk-produkan yang lainnya gitu. Sensa dan lain-lain lah. Banyak sih sebenarnya tuh. Banyak. Yang pernah kita bahas di itu Pi. Di season ke berapa sih itu tuh? Yang tentang apa sih? Dengan Pak Atok tuh dulu. Oh, yang apa ya? Yang sejarah sepeda bukan sih? Oh, bukan ya? Ya, sejarah Maksud sepeda, itu betul. ya? Sejarah sepeda. Nah, itu kan banyak banget semua cerita tentang part, tentang apapun gitu ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan teman-teman mau ngikutin kita dari awal sampai sekarang nih ya di episode 22, itu banyak sekali informasi-informasi yang bisa digali dari situ. Nah, untuk teman-teman juga yang ketinggalan mungkin ya Om ya, episode-episode sebelumnya atau yang ketinggalan nih episode kali ini, bisa langsung pantengin channel YouTube kita ya Om ya. Ya, Karena betul. semua hasil live itu kita upload di YouTube kita. Yaitu YouTube. apa namanya? Cruise Bike Indonesia Official. Terus Dan linknya ada di bio. Nah, ada di bio ya linknya. Jadi teman-teman bisa langsung mampir-mampir, jangan lupa di like dan di Subscribe. subscribe. Ada subscribe. satu pertanyaan lagi nih. Apa tuh? Perbedaan part-part buat yang harian, buat balapan, buat touring apa sih gitu? Oke. Boleh. Paling yang membedakan biasanya di satu grup set, yang kedua dari crank sama trim. Krimnya ya. Hmm. Oke. Itu yang membedakannya Yang teman-teman. membedakan itu. Karena kan untuk tujuannya juga kan beda-beda. Beda ya. Nah,
Bentuknya berbeda. Bisa disesuaikan juga ya. Menyesuaikan kontur. Oke, tadi pertanyaan apa? Hmm? Pertanyaannya dari Dari sini dari kaset. Kaset kui. Kaset kuy. Oke. Jadi perbedaan-perbedaan dari tadi apa Pak Agus? Perbedaan dari ini segmennya mau ke sepeda lipat atau sepeda 26 atau 700C atau MTB? Lipat. Lipat. Oke. Nah, sedikit highlight sebenarnya untuk sepeda lipat itu secara fungsional sebenarnya tuh dipakai di city bike. City bike ya. Jadi lebih ke masalah stylish ya. Stylishnya lah ya gitu ya. Lebih ke masalah tadi komuter bike-nya lah gitu. Habitnya ke sana sebenarnya tuh. Dan adapun sesuatu hal yang emang dibuat sama teman-teman kita tapi di belakang tim kreatif itu dibuat secara penyeleneh sebenarnya tuh. Secara secara by riset. Iya. Enak kan nih kalau misalkan dipakai secara kontur kan di jalan di Bandung tuh pasti naik. Naik. Pasti ada uphill Betul, terus ya. ya. Keluar dari cruise bike ini pasti naik ke atasnya. Mau ke Dago, mau ke Tahura, kemanapun gitu ya. Nah, dibuatlah sebenarnya tuh seri eksternal. Iya. Nah, dari seri eksternal ini dikembangkan. Dalam artian tuh bisa dibuat satu perjalanan. Seperti ada dulu kita perjalanan spiritual journey Iya, nih. iya. Wah, di mana sepeda lipat ini kita coba kita pakai dari mulai Ranca Buaya sampai ke Bromo. Wih, keren banget. Secara kontur itu udah jelas, Vi. Kita dapat Seragam lautnya, rollingnya dapat, terus kita elevasinya dapat juga gitu ya. Nah, di situ apalagi kita dapat tanjakan kurang lebih sekitar 30 kilo sampai 40 kilo. Wow. Itu tanjakan nih isinya tuh. Ya. Semua. Dan ini waktunya sepeda kita uji. Oke. Dan hasilnya ya ini spiritual journey. Aman ya Om ya. Aman banget. Karena kenapa kita bisa ngomong aman? Kenapa tuh? Karena by riset. Risetnya sama kita sendiri, Vi. Dirasain sendiri Dirasain Om sendiri. Kang Agus merasakan di race-nya. Iya benar. Saya nih sebagai pemula merasakan di perjalanan jauhnya, Iya. touringnya, karena emang ada riset atau ada cerita kalau misalkan pingin sepeda bisa dibilang Menuju enak, sepeda ya. itu harus di atas 200 150 kilo atau 200 kilo. ya. Nah itu bisa dilihat ketahanan dari frame-nya, ketahanan dari group set-nya, atau ketahanan dari fisiknya kita sendiri sebenarnya tuh ya. Itu lebih ke sana ya, Iya, Vi, ya. benar. Nah, ada suatu hari, Oke. ada suatu waktu kita coba kuliti sepedanya, Vi. Kuliti. Iya. Oke. Kita coba kerok sepedanya, kita lihat ada crack nggak, Ya. atau ada sesuatu yang berubah nggak dari lasannya, dari dari sambungan-sambungannya atau dari lipatan-lipatannya gitu ya. Oh, ternyata nggak ada. Hasilnya tetap oke Om ya. Nah, hasilnya tetap oke. Ini by riset semua kita Dari ngobrol ya. semuanya ya. Karena emang cruise ini kita buat atau cruise ini kita pertahankan untuk masalah rasanya. Tanya ya. Kalau teman-teman mau lihat, ada episode tentang rasa. Jadi teman-teman bisa lihat nanti Iya. benar. gimana ceritanya episode itu untuk mewujudkan suatu rasa dari sepeda ini. Oke. Jadi teman-teman bisa lihat. Series ya. Series. Basic series. Mungkin nanti kita akan buat nih seri selanjutnya tentang rasa 2. Wih. Pokoknya keren lah. Nanti kita punya seri ya. Nah, jadi jangan kemana-mana teman-teman. Yang jelas kita punya banyak progres di sini. Kita punya banyak inovasi juga ya. Benar banget. Dari Om. apapun ya, dari mulai sepeda lipat 3-nya folding bike yang ukuran 16 plus nanti mungkin di ukuran 20, mungkin nanti masuk ke gravelnya, mungkin nanti masuk ke road bike-nya, nanti mungkin masuk ke push bike-nya, atau mungkin sekalipun masuk ke untuk cargo bike-nya. Cargo bike-nya ya. Kita akan menyentuh semua segmen Oke. dari cruise bike ini ya. Pokoknya doakan tetap berjaya cruise-nya.
tetap lanjut, Pastinya. tetap pada betah nih teman-teman di sini ya. Iya dong. Apalagi teman-teman mekanik semua. Karena mungkin tanpa mereka kita tuh nggak ada apa-apanya Iya, sebenarnya, Pi. benar banget Om. Karena mereka sangat dibutuhkan sebenarnya tuh di sini. Karena emang dari hal apapun, dari teman-teman di belakang nih, teman-teman kreatif atau teman-teman yang ngedesain atau desain tekniknya, jelas harus ada riset dari teman-teman mekanik. Benar nggak? Jadi semua itu saling berketergantungan. Oke. Nah, itu mungkin sedikit ya dari ulasan-ulasan yang emang kita bahas hari ini ya, Vi ya. Benar banget Om. Nah, gitu. Oke, ada pertanyaan lagi nggak nih? Aduh. Sebenarnya seru deh sebenarnya tuh ini tuh. Banget nih. Kenapa coba pada diam? Kenapa nih? Kenapa? Bukan. Kebuli. Ini pada nunggu nasi kebuli. Udah kepikiran kebuli nih. Ada pertanyaan nih. Apa? Boleh. Apa? Ini dari hamba Allah. Oh, oke. Soal James Selina, sepeda kelas nanti bakal ada promo nggak buat yang Selina sini? Ih, pastinya. Wah. Jelas banget dong. Kita akan ada promo ya Om ya untuk DP on the spot nih. Ya. Teman-teman yang mau DP langsung di apa sih? Di tempat nih. Kita akan dapat diskon sampai 1 juta loh teman-teman. Itu lumayan banget ya, bisa dijajanin yang lain loh 1 jutanya. Bisa ngerasain juga kan sepedanya? Bisa dong, kita Ada bisa. e-flyernya nggak? Ada e-flyernya nggak? Belum ya? Sini. Oke. Oh, ya udah nggak apa-apa. Nanti ya, next kita akan pamerin nih ke teman-teman. Oke, nanti kita akan pamerin juga ke teman-teman ya. Terus Ya. juga, tadi kan kita udah bisa test drive langsung nih untuk teman-teman yang belum ada waktu atau belum ada kesempatan ke Bandung buat test drive sepeda flat, bisa langsung dicoba di event Jam Salinas karena kita akan bawa sepedanya nih yang bisa dicoba untuk teman-teman. Nah. Terus juga ada ini kan Om, service on the spot juga ya. Service on the spot. Iya. Ada satu pertanyaan lagi nih. Apa Boleh. tuh? Dari Saspah Ya. 4 tahun lalu ngidam pilih sepeda ini, tapi saya nggak kebeli karena indenya 1 tahun. Wow. Sekarang harganya berapa ya? Aku baiknya sama indenya masih setahun nggak? Gitu. Oke, saya jawab. Boleh dong. Untuk Ibu Saspah Saspah atau Kang Kakak Saspah aja. atau Om Saspah, kakak ya, oke. Jadi Kak, Adek pengen ngejawab ini. Adek banget ya. Jadi untuk hari ini Oke. atau di session ini atau di tahun ini, kita sebenarnya udah nggak ini lama nih. Iya. Nah, jadi kita sebenarnya udah mulai untuk order tuh di sekitar 1 minggu. Itu pun emang ada custom painting ya, Iya. kita punya custom painting. Jadi untuk kakak yang di sana, jadi siapin sebenarnya tuh untuk hari ini untuk hari ini siapin aja warna dengan desainnya. Desainnya ya. Basically misalkan pengen lebih kecenderung ke warna apa gitu. Kenapa? Betul. Jadi bisa gambar animasi, bisa gambar misalkan abstrak atau apapun gitu ya. Nah, keburu Indiannya nih sebenarnya tuh nggak lama juga ya, Pi. Cuma 1 minggu. Minggu aja loh teman-teman. Nah, gitu. Terus juga sekarang coba langsung aja ke DM aja langsung ke Kris adminnya. Ya agak baiknya. Harga full bike-nya kita di range harga sekitar di 14.500 sampai di standar premium 15.500. Bener banget. Betul. Ada lagi? Ada lagi? Cukup Makanya ya. langsung aja tanya-tanya ke admin, langsung konsultasikan warna ya Om. Atau masih bingung nih warnanya, bisa langsung di scroll nih di Instagram terus ya. Betul. Siapa tahu dapat, oh ini bagus nih sepedanya, bisa Ya. langsung dipakai juga tuh. Atau langsung bisa tanyain spesifikasinya. Iya, Betul ya? bener banget. Spesifikasinya pakai apa nih? Iya. Oke. Oke. Lanjut, ada pertanyaan lagi nggak? Sebelum kita tutup nih acara hari ini.
Nggak ada? Nggak ada? Oke. Nggak ada? Oke. Eh, Untuk teman-teman juga yang masih punya banyak pertanyaan nih, yang belum kita akan jawab atau gimana, bisa langsung tanyakan ke admin ya Om ya. Nanti Betul. kita akan jawab satu-satu nih. Oke? Nah, sedikit Bi, Apa nih? spill dong tentang barang apa aja yang kita dagangin tadi. Spill dikit aja. Ayo lo. Ditesin nih langsung. Jadi teman-teman, ya Bi, Apa? teman-teman, selain kita punya full bike sepeda, Iya. kita juga menjual dari Iya. retailnya ya, Iya. seperti part-part yang emang Partnya ya. berkualitas ya. Yang pertama mungkin kita punya handlebar, Iya, handlebar ya Om ya. terus kita punya chainring, Chainring, oke. kita juga punya ban dalam, Ban dalam ya. merekan dari apa? Swalby, Kenda, ya. terus dengan Maxxis, terus dengan CST, Oke. atau apa ya? Nah itu ya, pokoknya yang jelas changing tire, changing tire. Nah itu ya. Jadi produk-produkan itu kita punya, termasuk ban luarnya ya. Kita Ban punya luarnya ban juga luar. ya? Kita punya apa aja? Swalby, terus Kenda juga Kenda ya? ya. Atau by request. Atau by request, Bisa pakai apa nih? menyesuaikan ya? Bisa menyesuaikan ya. Atau mau Oke. pakai seri-seri Continental kayak gitu-gitu juga bisa ya kayaknya. Bisa dong. Nah, terus Yang selain lanjut. selain dari ban dalam, kita juga punya hand gripnya. Hand gripnya, oke. Ban luar tadi udah ya. Sudah dong. Nah, kita punya hand grip, kita juga punya saddle, kita juga punya sedikit review tadi chainring yang double juga ya kita punya ya. Ada ya. Nah, jadi teman-teman untuk part-part kecilnya kita juga nyiapin ya, Pi ya. Seperti misalkan tadi catcher, terus e-hooknya, Hooknya. terus extension, chain guard, sampai mungkin nanti ke hal-hal perintil-perintil yang kecil-kecilnya, Pi. Kecil-kecilnya Nah, pasti. dan next ke depannya kita akan update juga tentang merchandise-nya, Chris. Nggak sabar banget. Nggak sabar sih, banget pasti ya. Keren-keren banget nih. Jadi untuk teman-teman, baik juga yang sering tanya-tanya nih Om tentang merchandise-nya, bisa langsung nantiin terus ya Om ya. Ya. Oke. Oke, next Oke. kita punya apa lagi? Nggak ada bahasan apa lagi nih? Udah ini ya? Udah ya? Udah cukup? Udah ya? Oke, oke. Oke, sebelumnya juga kita mau ucapin terima kasih ya untuk sang mekanik nih. Sang mekanik, Kita jadi silakan. tahu nih Ah. tentang sepeda-sepeda ya Omnya tuh juga untuk biografi tentang Kres juga nih ya. Ya. Udah di seri 4 nih sekarang, udah jadi banyak tahu nih. Ya, terima kasih Kang Agus. Ya. Nanti sebelum kita tutup, kita iringi dulu di beliau untuk bisa langsung keluar dari. Terima kasih. Atur nuhun Kang Agus. Terima kasih semuanya. Mohon maaf itu Oh ininya ya, Mic-nya. itu bukan giveaway ya. Mana dua lagi. Oke, kopi-kopinya ini. Oke. Kopi. Nah, oke teman-teman. Wow, kita sudah di ujung acara nih Om. Betul. Oke, jadi teman-teman juga terima kasih juga ya untuk yang udah nonton nih dan udah nyimak terus dari Betul. awal sampai akhir nih. Jadi untuk teman-teman juga yang masih punya banyak pertanyaan nih tentang Kres atau tentang Kres Corner, bisa langsung ke admin Kresnya. Jelas. Pokoknya pantengin terus, tunggu kita di episode selanjutnya karena emang episode selanjutnya mungkin akan lebih menarik. Spesial. Akan lebih banyak lagi demo-demo khusus ya, Pi, untuk Bener depannya. banget, oke. Seperti mungkin nanti gimana cara ngebuka apa namanya tuh? Sepeda atau misalkan cara ngebuka ban dalam kayak Oh, gimana bisa gitu tuh ya. ya. Jadi banyak banget sebenarnya, nanti kita coba spill ya. Oke. Dan kita langsung demo di sini. Langsung ya Om ya. Sebelum Oke. misalkan nanti karena emang banyak hal-hal yang mungkin teman-teman sampai saat ini belum tahu nih tentang kelebihan-kelebihan sepeda Kresnya. Oke, Om. Nah untuk teman-teman juga jangan lupa ya, di minggu depan kita tetap live di Betul. eventnya Jam Salinas nih. Pastinya keseruan-keseruan dari Jam Salinas kita akan update terus ya Om ya. Untuk Betul. teman-teman makanya pantengin terus Instagram Kres. Jangan lupa untuk nyalain notifikasi juga nih biar nggak ketinggalan update terbaru dari Kres. Oke, terima kasih juga untuk Pikopi Iya. yang udah selama ini dari episode 1 sampai episode 22 membarengi kita ya, Pi ya. Iya, bener Untuk banget. selalu tetap setia dengan Pikopi yang jelas mungkin Pikopi juga mungkin nanti akan sedikit demo nih.
tentang apapun ya, tentang meracik Kopian ya. minuman, tentang meracik makanan. ya. Pokoknya tungguin aja, Kita ganggu pantengin ya aja. gambarnya ya. Kita betul, Pi. Oke. Oke. Untuk kali ini kita akhiri aja. Terima kasih untuk semuanya untuk antusiasnya hari ini ya. Oke. Tuh. Terus corner Ride and Street. bareng Pi Kopi. Terima kasih semuanya. Thank you. Bye.